Suami tega menelantarkan aku dan anak kami darah dagingnya sendiri karena perintah ibu mertua. Besoknya mereka syok setengah mati saat melihat. Alarm ponsel di meja kayu kecil itu berdering pelan, nada standar yang sudah beberapa kali ingin Sydney ganti tapi selalu lupa. Jam di layar menunjukkan pukul 4.30. Di luar, langit masih pekat, hanya sesekali terdengar suara motor melintas di jalan kecil depan kontrakan. Sydney membuka mata pelan, meraba sisi tempat tidur yang lain. Kosong. Hanya bantal yang sudah dingin dan sedikit kusut. Ia menghela napas, tidak terlalu kaget. Brahma memang jarang tidur terlalu malam, tapi juga jarang bangun sepagi ini untuk sekadar membantu menyiapkan keperluan mereka berdua. Pelan-pelan, Sydney bangkit. Lantai keramik yang retak di beberapa sudut terasa dingin menusuk telapak kaki. Ia merapatkan jaket tipis ke tubuhnya lalu melangkah ke dapur yang tak seberapa luas. Kontrakan itu hanya memiliki satu kamar, ruang tengah yang sekaligus jadi ruang tamu dan ruang makan, serta dapur kecil di belakang. Kamar mandi di luar harus berbagi dengan penghuni kontrakan lain. Tapi buat Sydney, semua itu sudah cukup. Sederhana, tapi bisa jadi tempat pulang. Setidaknya, itu yang ia yakini, dulu. Ia menyalakan kompor gas kecil yang suaranya sedikit berdesis, lalu meletakkan panci berisi air. Di sisi lain, ia mengambil beras dari kaleng bekas biskuit dan menakar secukupnya. Sarapan hari ini sederhana. Nasi, telur dadar, sambal terasi sisa kemarin, dan teh hangat untuk Brahma. Sambil menunggu nasi matang, Sydney menyiapkan kemeja kerja milik suaminya. Kemeja biru muda yang sudah mulai memudar, tapi tetap rapi kalau disetrika dengan telaten. Ia merapikannya di atas kursi plastik di ruang tengah, lalu melirik jam dinding yang goyang sedikit karena paku yang longgar. Jam 5 lewat, gumamnya pelan. Sebentar lagi dia bangun. Suara pintu kamar berderit membuat Sydney menoleh. Brahma keluar dengan rambut berantakan, kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya masih mengantuk, tapi alisnya langsung bertaut saat mencium aroma sambal dari dapur. "Pagi," sapa Sydney, mencoba tersenyum. Brahma hanya mengangguk kecil, lalu duduk di kursi, meraih ponsel dari meja. Ia langsung sibuk menggulir layar, membaca notifikasi, sesekali menghela napas pendek. Sydney menahan diri untuk tidak bertanya dulu. Ia tahu, akhir-akhir ini Brahma sering pulang dengan wajah tegang. Katanya, kantor lagi banyak target. Laporan menumpuk. Atasan makin cerewet. "Mas, teh hangatnya aku taruh di meja ya." Sydney meletakkan gelas di hadapan suaminya. Sarapan sebentar lagi selesai. Brahma hanya mengangguk lagi tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Cahaya layar memantul di matanya yang lelah. Sydney tersenyum tipis. Ia tidak marah. Hanya sedikit, perih. Tapi ia terlalu sering menenangkan diri dengan kalimat yang sama. Ini cuma fase. Semua rumah tangga pasti melewati masa-masa begini. Beberapa menit kemudian, mereka sudah duduk berhadapan di meja kecil. Piring plastik warna-warni berisi nasi hangat dan telur dadar tersaji. Sydney sengaja mengambil porsi lebih sedikit untuk dirinya, memberi lebih banyak pada Brahma. "Mas, hari ini lembur lagi?" tanya Sydney pelan, mencoba membuka percakapan. "Kayaknya, iya," jawab Brahma tanpa menatapnya. "Beberapa laporan kemarin belum selesai. Pak manajer juga bilang minggu ini bakal ada audit internal. Ribet." Oh, Sydney mengangguk pelan. "Ya sudah, hati-hati nanti di jalan. Jangan terlalu dipaksa juga, kesehatan Mas penting." Brahma baru mengalihkan pandangan, menatap Sydney sebentar. Iya, kamu di rumah aja hari ini?" "Iya. Mau beres-beres, cuci pakaian, sama, mungkin nanti ke warung Busri sebentar. Telur sama minyak udah mau habis," jawab Sydney, menghitung cepat di kepalanya sisa uang belanja. "Tapi jangan boros, ya," sela Brahma cepat. "Bulan ini banyak pengeluaran. Kontrakan, listrik, air, belum lagi cicilan motor." Sydney tersenyum kecut tapi tetap lembut. "Iya, aku tahu. Makanya aku catat semua pengeluaran, biar nggak kelewatan." Ia tidak bilang kalau beberapa hari ini ia sering mengurangi porsi makan sendiri supaya uang belanja cukup sampai akhir bulan. Buatnya, itu bukan pengorbanan besar. Yang penting, rumah tangga mereka baik-baik saja. Yang penting, Brahma tenang.
Mas kerja di, apa namanya? Divisi apa, sih sekarang? Tanya Sydney tiba-tiba, seolah baru ingat. Padahal ia sudah sering menanyakan hal ini. Ia hanya ingin Brahma bercerita, membuka diri, seperti dulu sebelum menikah. Divisi operasional, jawab Brahma. Asisten manajer. Kamu lupa? Bukan lupa, Sydney tersenyum kecil. Cuma pengin denger Mas cerita. Brahma menghela napas. Ya gitu-gitu aja. Di bawah, ada beberapa supervisor. Di atas, ya manajer. Di atasnya lagi, ya para direktur, komisaris. Ujung-ujungnya ya, pemilik perusahaan. Sydney menunduk, menahan senyum yang hampir muncul tanpa ia kehendaki. Pemilik perusahaan. Kata-kata itu membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Sebuah kehidupan lain yang sengaja ia tinggalkan. Sydney Group. Nama itu sudah tertulis di akta kelahiran, di kartu keluarga, di dokumen-dokumen perusahaan, bahkan di artikel-artikel berita yang dulu sering memuat foto dirinya dan ayahnya. Di dunia luar, nama itu identik dengan kemewahan, kekuasaan, dan deretan angka yang tak pernah selesai kalau ditulis dengan nol. Tapi di rumah kontrakan kecil ini, Sydney hanyalah Sydney, istri Brahma. Perempuan yang sibuk memikirkan harga minyak naik, bukan harga saham melonjak. Pemilik perusahaan itu jarang turun ke kantor-kantor gitu. Ya, Mas? Tanya Sydney hati-hati. Mana sempat? Sahut Brahma sambil menyendok nasi lagi. Katanya sih, pemilik terbesarnya itu miliarder ketiga terkaya di negeri ini. Namanya? Siapa ya? Tristan? Pak Tristan. Kalau nggak salah, karyawan biasa mana mungkin ketemu. Jantung Sydney berdegup lebih cepat. Ia menahan napas beberapa detik agar wajahnya tetap tenang. Nama itu begitu dekat, sekaligus begitu jauh di hadapannya sekarang. Aku pernah dengar, sahut Sydney ringan, pura-pura hanya sekadar tahu dari berita. Orang kaya itu, ya? Brahma tertawa kecil. Nada tawanya agak getir. Bukan cuma kaya. Gila. Perusahaan di mana-mana. Katanya, grup usahanya punya beberapa perusahaan di sektor berbeda. Tapi ya sudahlah. Hidup mereka, hidup kita ya, begini? Begini nggak apa-apa, Mas, jawab Sydney perlahan. Yang penting, ada yang pulang ke rumah. Ada yang nunggu. Brahma terdiam sesaat, tapi kemudian bangkit, menghabiskan teh hangat dalam beberapa teguk. Aku siap-siap dulu. Kalau telat, bisa kena omel sama manajer. Sydney mengangguk. Kemeja Mas sudah aku setrika. Celana kerja juga aku taruh di kursi. Brahma menghilang ke kamar. Sydney membereskan meja makan, menyusun piring kotor, lalu mencuci di bak kecil samping dapur. Suara air mengalir pelan, bercampur dengan pikirannya yang tidak pernah benar-benar tenang setiap kali nama Pak Tristan disebut. Beberapa menit kemudian, Brahma keluar dengan kemeja rapi, celana bahan, dan tas kerja di tangan. Rambutnya sudah disisir, wajahnya jauh lebih segar dibanding tadi. Udah ganteng, kata Sydney, mencoba bercanda. Brahma sekilas tersenyum. Iya dong. Asisten manajer masa kelihatan kayak kuli. Kalimat itu melewati telinga Sydney seperti angin. Tapi di dalam hatinya, ada yang sedikit tersentak. Dulu, Brahma tidak pernah membeda-bedakan pekerjaan. Dulu, ia sering bilang, yang penting halal, apapun pekerjaannya. Sekarang, kata-kata seperti gengsi dan pandang orang makin sering terdengar. Mas, panggil Sydney pelan sebelum Brahma benar-benar keluar. Pulang jangan terlalu malam, ya? Kalau kerjaan kelar cepat, aku pulang cepat, jawab Brahma singkat. Kalau enggak, ya lembur. Ya sudah, aku tunggu. Sydney tersenyum, meski hatinya tidak terlalu yakin. Brahma mengangguk, kemudian melangkah keluar. Suara pintu menutup terdengar jelas, disusul bunyi langkahnya yang menjauh di lorong kontrakan. Sydney berdiri beberapa detik di depan pintu, menatap celah kecil yang masih menyisakan suara samar kendaraan di luar. Lalu ia menutup pintu pelan, memutar badan, dan berjalan ke arah lemari kayu kecil di sudut kamar. Lemari itu tidak besar, catnya mulai terkelupas. Di atasnya ada tumpukan pakaian, sebagian dilipat rapi, sebagian lagi menunggu giliran disetrika. Di laci paling bawah, ada sesuatu yang bertahun-tahun tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun, bahkan pada suaminya sendiri. Dengan hati-hati, Sydney berjongkok dan membuka laci itu. Tangan halusnya meraba tumpukan baju lama, lalu menarik satu map coklat tipis yang sudah sedikit kusut di sudut-sudutnya.
Dari dalam map itu, ia mengeluarkan sebuah foto berbingkai kecil. Dalam foto itu, terlihat seorang pria parubaya berjas abu-abu elegan, berdiri di samping seorang gadis muda yang mengenakan gaun sederhana namun jelas mahal. Di belakang mereka, terpampang logo besar, Zidni Group, tercetak dengan huruf kapital mengkilap di dinding ruangan peresmian sebuah gedung tinggi. Pria itu, dengan sorot mata tajam namun hangat, adalah Pak Tristan. Ayahnya, miliarder yang hari ini baru saja disebut oleh suaminya sebagai sosok yang mustahil ditemui karyawan biasa. Gadis di sampingnya, yang tersenyum sedikit canggung namun tulus, adalah dirinya sendiri. Zidni, beberapa tahun yang lalu, sebelum memutuskan melarikan diri dari dunia yang penuh angka dan sorotan kamera. Jari-jarinya mengusap pelan permukaan foto itu. Tenggorokannya tercekat. Ada rindu yang tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan penyesalan dan sedikit rasa takut. "Bagaimana kabar ayah sekarang?" bisiknya lirih. "Maaf, aku belum jadi anak yang ayah banggakan." Ia teringat percakapan terakhir mereka sebelum ia memutuskan hidup sebagai orang biasa. "Ayah nggak mau kamu tersakiti," kata Pak Tristan waktu itu, di ruang kerja luas dengan dinding kaca dan pemandangan kota. "Dunia luar nggak selalu ramah. Nak, orang bisa berubah kalau tahu siapa kamu." "Aku sudah lelah dipuja karena harta." "Yah," jawab Zidni waktu itu, suaranya bergetar. "Aku cuma ingin tahu, ada nggak orang yang bisa mencintaiku sebagai aku? Bukan sebagai anak Pak Tristan, atau nyonya muda pemilik perusahaan." Pak Tristan terdiam lama. Lalu, dengan berat hati, ia mengizinkan. Dengan syarat, identitas Zidni disembunyikan. Mereka menjaga jarak sementara. Semua demi menguji ketulusan lelaki yang suatu hari akan memilihnya. Dan lelaki itu adalah Brahma. Pria yang dulu mendekatinya saat ia bekerja di kafe kecil dan sama sekali tidak menyinggung soal status sosial. Pria yang dulu mengatakan, "Aku nggak butuh istri kaya. Aku cuma butuh istri yang sayang sama aku." "Aku harap pilihanku nggak salah," gumam Zidni, kembali ke masa kini. Di luar, suara motor terdengar lagi. Mungkin Brahma yang baru saja keluar dari gang kontrakan. Zidni memeluk foto itu sesaat, lalu meletakkannya kembali ke dalam map. Map itu ia sembunyikan di bawah tumpukan baju-baju lama pagi itu. Beberapa tahun sebelum Zidni duduk di dapur kontrakan sempit, ia berdiri di depan sebuah jendela raksasa di lantai 20. Dari sana, Jakarta tampak seperti miniatur. Gedung-gedung menjulang, mobil-mobil berjejal, suara klakson hanya menjadi dengung samar yang tak menyentuh kaca kedap suara ruangan. Ruangan itu adalah ruang kerja Pak Tristan. Meja kayu besar, rak buku berisi laporan dan dokumen penting, dan di satu sisi dinding terpampang foto-foto peresmian cabang-cabang Zidni Group. Nama itu terpampang di mana-mana. Di kartu nama, di laporan keuangan, di spanduk acara, di berita bisnis. Nama yang sama yang kini dipakai anaknya, sekaligus menjadi beban baginya. "Ayah," Zidni memecah keheningan. "Aku mau bicara serius." Pak Tristan mengangkat wajah dari berkas yang tadi ia baca. Meski rambut di pelipisnya sudah mulai memutih, sorot matanya tetap tajam, berwibawa. Namun setiap kali menatap Zidni, sorot itu selalu melunak. "Ayah selalu siap kalau itu tentang kamu," jawabnya pelan. "Duduklah." Zidni duduk di kursi di depan meja kerja. Jemarinya meremas ujung roknya sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba merangkai kata agar tidak terdengar seperti anak kecil yang sedang merajuk. "Ayah tahu kan, selama ini, setiap ada acara gala, rapat keluarga perusahaan, investor meeting, mereka selalu memandang aku begitu." Ia mencari kata yang tepat. "Begitu, berbeda." "Berbeda bagaimana maksudmu?" tanya Pak Tristan, meski ia sudah bisa menebak. "Mereka terlalu sopan, terlalu hati-hati, terlalu mengagumkan," keluh Zidni. Semua orang tersenyum, tapi rasanya palsu. Mereka bukan ramah ke aku sebagai Zidni, tapi sebagai anak pemilik perusahaan. Aku lelah, yah. Pak Tristan terdiam, memandang putrinya lekat-lekat. "Kamu baru bilang sama ayah sekarang, padahal kamu sudah bertahun-tahun hidup di dunia ini." "Karena dulu aku pikir, aku bisa tahan." Zidni menatap keluar jendela. "Tapi makin besar, aku mulai kepikiran satu hal. Kalau suatu hari aku menikah, bagaimana aku tahu kalau pria itu mencintaiku, sebagai aku? Bukan karena nama, Zidni Group, di belakangku." Ruangan itu sejenak sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan tapi menusuk. "Ayah," Zidni menelan ludah. "Izinkan aku hidup, jauh sebentar. Hidup biasa. Tanpa nama keluarga. Tanpa sopir pribadi. Tanpa apartemen mewah. Aku mau tinggal di tempat sederhana, kerja biasa, jadi orang biasa."
Kalau di situ aku bertemu seseorang yang mencintaiku, setidaknya aku tahu, itu tulus. Pak Tristan menyandarkan tubuhnya di kursi. Permintaan itu bukan hal kecil. Bukan sekadar izin anak gadis untuk kos di dekat kampus. Ini permintaan untuk keluar dari lingkaran perlindungan yang sudah ia bangun selama ini. Kamu pikir dunia di luar sana lembut seperti bantal di kamarmu sekarang? Tanyanya pelan. Di luar sana, orang bisa sangat kejam. Nak, aku tahu. Yah. Mata Zidni berkaca-kaca, tapi ia tetap menatap ayahnya. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa selamanya bersembunyi di balik kemewahan. Kalau nanti aku menikah dengan seseorang yang cuma ngejar harta, apa ayah nggak sakit hati? Pertanyaan itu menembus pertahanan terakhir hati Pak Tristan. Ia menghela napas panjang, memandang foto mendiang istrinya di meja, Ibu Zidni, yang meninggal beberapa tahun lalu. Dalam hati, ia seolah berkata, "Lihat, sayang, anak kita tumbuh menjadi perempuan yang berani. Kalau ayah izinkan, apa rencanamu?" Tanya Pak Tristan akhirnya. "Aku mau tinggal di tempat yang gak ada yang kenal aku sebagai anak Pak Tristan," jawab Zidni mantap. "Aku bisa kerja di kafe kecil, toko buku, apa saja. Aku bisa pakai nama, hanya Zidni. Tanpa embel-embel apapun." "Dan perusahaan?" tanya Pak Tristan lagi. "Tanggung jawabmu di sini." "Aku nggak lari dari tanggung jawab, yah." Zidni menggeleng cepat. "Anggap ini masa jeda. Ujian kecil buatku dan calon suamiku nanti. Kalau ujian ini selesai, aku janji kembali dan belajar sungguh-sungguh, bantu ayah." Pak Tristan terdiam lama. Jari-jarinya mengetuk pelan permukaan meja. Lalu ia berkata pelan, "Baik, ayah izinkan. Tapi dengan syarat. Apapun, yah. Pertama, identitasmu dirahasiakan. Jangan bilang ke siapapun kamu anak siapa. Jangan bawa dokumen yang mencurigakan. Kedua, ayah tetap akan mengawasi dari jauh. Bukan untuk mencampuri, tapi untuk memastikan kamu aman. Ketiga, Pak Tristan menatapnya dalam-dalam. Kalau seseorang melukaimu, ayah akan turun tangan. Tidak akan diam." Zidni tersenyum di sela air matanya. Ia bangkit, memeluk ayahnya erat-erat. "Terima kasih, yah." Beberapa bulan kemudian, kehidupan Zidni jauh berubah. Bukan lagi lantai 20 dengan jendela kaca besar. Ia tinggal di kamar kos sederhana dengan kasur tipis, lemari kecil, dan kipas angin yang kadang berdecit. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe mungil di sudut kota. Di sana, bau kopi, suara mesin espresso, dan tawa para pelanggan menjadi musik sehari-harinya. "Zid, meja 3 pesen kopi hitam sama roti bakar." "Ya," seru Rani, rekan kerjanya. "Siap." Zidni mengangguk, cekatan menyiapkan pesanan. Tangan-tangannya yang dulu hanya memegang pena di ruang rapat kini lincah mengatur cangkir, menuangkan kopi, mengantar pesanan ke meja. Ia menikmati semua itu. Capek berdiri seharian, keringat yang menempel di tengkuk, bahkan bisingnya jalanan di luar. Semuanya membuatnya merasa hidupnya bukan lagi hidup dalam dunia yang segala sesuatunya diatur sekretaris dan asisten. Suatu sore yang gerimis, saat kafe tidak terlalu ramai, pintu kaca berbunyi pelan. Seorang pria dengan kemeja sederhana, rambut sedikit berantakan karena hujan, melangkah masuk. Ia menepuk-nepuk bahu dan rambutnya yang basah, lalu mengarahkan pandangan ke kasir. Zidni sedang berdiri di sana, merapikan daftar menu. "Selamat sore, Kak," sambut Zidni otomatis. "Mau pesan apa?" Pria itu menatapnya sekilas, lalu tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat. "Sore. Aku pesen cappuccino 1. Sama, roti coklat, masih ada?" "Masih." Zidni membalas senyum kecil. "Mau duduk di mana?" "Di sana aja," katanya sambil menunjuk meja dekat jendela. "Biar bisa lihat hujan." "Baik. Ditunggu sebentar, ya." Zidni mencatat pesanan dan berlalu ke belakang. Itu pertama kalinya ia melihat Brahma. Tidak ada musik dramatis. Tidak ada adegan klise seperti buku jatuh lalu dipungut bersama. Hanya seorang pelanggan biasa, di kafe biasa, di hari hujan yang biasa. Tapi entah kenapa, wajah itu tertinggal di ingatan Zidni lebih lama daripada pelanggan lainnya. Beberapa hari kemudian, Brahma muncul lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya, ia bukan lagi sekadar pelanggan. "Kayaknya kamu sering banget ke sini, Mas," ujar Zidni suatu kali sambil meletakkan cappuccino di meja. "Kenapa? Kafenya nggak boleh jadi tempat favorit?" Brahma terkekeh. "Boleh dong. Asal dompetnya kuat," balas Zidni, pura-pura serius. Brahma tertawa. "Aku kesini bukan cuma karena kopinya, sih." "Oh, ya?
Karena roti coklatnya? Bukan juga, jawab Brahma sambil menatapnya. Karena pelayannya? Ramah. Sydney terkekeh kecil, menunduk menutupi pipinya yang hangat. Halah, gombal. Dari obrolan ringan itu, hubungan mereka berkembang. Brahma bercerita bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan besar, level staf biasa. Ia punya mimpi naik jabatan, membahagiakan ibunya, punya rumah sendiri. Aku nggak kaya, kata Brahma suatu malam ketika mereka duduk di bangku taman dekat kafe, setelah jam tutup. Tapi aku nggak malu. Yang penting, aku kerja halal. Sydney menatapnya lama. Kalimat itu menyentuh sesuatu jauh di dalam dirinya. Aku juga nggak kaya, jawabnya pelan, setengah jujur setengah berdusta. Tapi aku ingin hidup tenang. Tenang itu bukan soal uang, menurut aku, sahut Brahma. Lebih ke, ada orang yang nunggu kita pulang. Ada orang yang kita khawatirin setiap hari. Keluarga. Keluarga. Kata itu berputar-putar di kepala Sydney. Bukan keluarga bisnis, bukan keluarga pemegang saham, tapi keluarga kecil yang hangat. Suami, istri, mungkin anak di masa depan. Disitulah, pelan-pelan, benih perasaan itu tumbuh. Hari-hari berganti. Brahma mulai mengantar Sydney pulang setelah kerja, meski hanya naik motor butut yang suaranya berisik. Mereka makan bakso di pinggir jalan di trotoar sambil tertawa, dan sesekali berhenti hanya untuk ngobrol tentang mimpi masing-masing. Aku pengen punya rumah kecil, ucap Sydney suatu sore. Nggak perlu besar. Yang penting ada halaman kecil buat nanam bunga. Kalau aku, Brahma menatap langit yang mulai jingga. Pengen punya istri yang setia. Nggak masalah kalau dia nggak punya apa-apa. Yang penting, dia nggak ninggalin aku saat aku lagi susah. Sydney menoleh, menatapnya. Kamu yakin nggak masalah kalau istrimu benar-benar nggak punya apa-apa? Brahma mengangguk mantap. Yang penting hatinya. Harta bisa dicari bareng-bareng. Aku nggak butuh istri kaya. Aku butuh istri yang sayang sama aku. Kalimat itu menancap dalam-dalam. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Sydney memejamkan mata dan mengulang kata-kata Brahma dalam hati berkali-kali. Aku nggak butuh istri kaya. Beberapa bulan kemudian, Brahma menyatakan niat serius. Ia datang ke tempat kos Sydney dengan kemeja terbaik yang ia punya. Wajah tegang tapi mata mantap. Sydney, katanya di depan pintu. Aku nggak bisa janji bakal kasih hidup mewah. Tapi aku janji bakal usaha sekeras yang aku bisa supaya kamu nggak kelaparan. Aku mau melamar kamu. Dada Sydney berdegup kencang. Di belakang kalimat itu, terbayang wajah ayahnya, ruang rapat, gedung tinggi, dan semua kehidupan yang ia tinggalkan sementara. Aku harus bicara sama keluargaku dulu, jawab Sydney pelan. Tentu, sahut Brahma. Aku siap datang kapanpun. Tapi Sydney tahu, datang ke keluarga, dalam konteksnya tidak sesederhana itu. Malamnya, ia kembali ke rumah besar yang beberapa bulan ia tinggalkan. Bukan sebagai pewaris yang kembali, tapi sebagai anak gadis yang membawa kabar penting. Pak Tristan menyambutnya di ruang keluarga yang luas namun terasa hangat karena kehadirannya. Ayah, Sydney duduk berhadapan dengannya. Aku sudah bertemu seseorang. Ekspresi Pak Tristan menegang sejenak, lalu melunak. Dia anak baik. Menurutku, iya, jawab Sydney. Dia kerja keras, nggak malu jadi orang biasa. Dan, dia bilang, dia nggak butuh istri kaya. Dia cuma mau istri yang sayang sama dia. Pak Tristan menghela napas berat. Tapi dia nggak tahu kamu siapa sebenarnya. Sydney menggeleng. Tidak. Dan kamu mau menikah dengannya, tetap tanpa membuka identitasmu? Tanya Pak Tristan lagi, memastikan. Setidaknya sampai aku benar-benar yakin, jawab Sydney tegas. Kalau aku bilang sekarang, aku takut perasaannya berubah. Aku takut, dia melihatku sebagai tiket kemewahan. Keheningan turun di antara mereka. Lalu, perlahan, Pak Tristan mengangguk. Baik, katanya dengan suara dalam. Kalau itu pilihanmu, ayah akan hormati. Tapi ingat, nak, ujian ketulusan ini bisa sangat menyakitkan. Sydney tersenyum pahit. Kalau aku tidak sanggup sakit sedikit sekarang, bagaimana kalau aku tersakiti lebih parah setelah menikah nanti, ya? Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Pernikahan mereka digelar sederhana di sebuah aula kecil. Tanpa dekorasi mewah, tanpa undangan dari kalangan elit bisnis, tanpa liputan media. Hanya beberapa teman Brahma, tetangga, dan keluarga kecil dari pihak ibunya. Dari pihak Sydney, hanya 1-2 sosok asing yang hadir, orang kepercayaan Pak Tristan, duduk di belakang, mengamati dalam diam. Sang ayah sendiri tidak hadir di ruangan, tapi foto akad nikah itu nantinya akan sampai ke tangannya.
Saat ijab kabul diucapkan, tangan Zidni bergetar di balik kerudung putih sederhananya. Bukan karena ragu pada cinta, tapi karena sadar, mulai detik itu, ia resmi menjadi istri seorang pria yang mencintai, Zidni yang miskin, bukan Zidni anak miliarder. Ia tidak tahu bahwa kelak, laki-laki yang sama akan berubah ketika kenyataan hidup menekan. Bahwa kalimat, aku nggak peduli kamu kaya atau miskin, suatu hari akan goyah. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Zidni membuka jendela kontrakan. Udara sedikit pengap bercampur bau gorengan dari warung di ujung gang. Di jemuran kecil, ada beberapa potong pakaian yang belum kering sempurna. Ia menghela napas pelan, merapikan hijabnya, lalu menuju dapur. Sudah hampir setahun ia dan Brahma menikah. Awal-awalnya, tiap pagi selalu diwarnai canda kecil. Brahma suka menggoda bentuk telur dadar, protes kalau sambal terlalu pedas, atau sekadar cerita tentang temannya di kantor. Tapi beberapa bulan terakhir, suasana pagi berubah perlahan, tanpa mereka sadari titik awalnya di mana. Sekarang, meja makan sering hanya diisi suara sendok yang membentur piring. Mas, nasinya aku taruh sini, ya? Ujar Zidni, meletakkan piring di depan Brahma yang duduk dengan kemeja sudah rapi tapi wajah kusut. Brahma mengangguk tanpa menoleh. Ponsel di tangannya tak berhenti bergetar. Notif grup kantor, mungkin. Kadang ia mengetik cepat, kadang mendengus kesal sendiri. Ada apa di kantor? Zidni memberanikan diri bertanya. Mas kelihatan capek banget belakangan ini. Target, jawab Brahma singkat. Dari kemarin rapat terus. Manajer bilang, divisi operasional harus lebih sigap. Kalau enggak, siap-siap dipotong bonus. Oh, Zidni duduk pelan di kursi seberang. Berarti Mas makin sibuk, ya? Dari dulu juga sibuk, tukas Brahma, sedikit lebih tajam dari yang ia sadari. Cuma dulu kamu belum terlalu mikirin. Zidni terdiam sejenak. Bukannya nggak mikirin, Mas. Aku cuma nggak mau nambah beban pikiran Mas. Aku selalu doain Mas, kok. Brahma tidak menjawab. Ia mulai makan, mengunyah tergesa, seolah sarapan hanya kewajiban sebelum menghadapi medan perang bernama kantor. Zidni memperhatikan piringnya sendiri, nasi yang ia ambil tidak banyak. Ia diam-diam mulai menghemat. Harga bahan pokok naik, sementara gaji Brahma belum sampai di angka yang membuat mereka benar-benar leluasa. Mas, Zidni membuka suara lagi, hati-hati. Kemarin ibu kontrakan titip pesan. Katanya, kalau bisa uang kontrakan bulan depan jangan telat. Soalnya bulan kemarin kita sempat mundur 3 hari. Brahma meletakkan sendoknya sedikit lebih keras dari seharusnya. Aku tahu. Kamu nggak usah ngingetin terus. Zidni buru-buru menggeleng. Aku bukan maksud. Semua orang nuntut. Potong Brahma, menghela napas berat. Kantor nuntut, kontrakan nuntut, hidup nuntut. Kamu juga nuntut. Mas. Suara Zidni melemah. Aku cuma menyampaikan, supaya Mas nggak lupa. Brahma mengusap wajahnya, seolah sadar suaranya meninggi. Ya sudah, aku usahain. Minggu ini katanya ada lembur dibayar. Nanti aku alokasikan buat kontrakan. Zidni mengangguk pelan. Makasih, Mas. Keheningan kembali turun. Di sudut ruang, kipas angin tua berputar lambat, mengeluarkan suara klek-klek pelan. Siang itu, Zidni sedang melipat pakaian di atas kasur ketika terdengar suara langkah tergesa di luar, disusul ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Zidni, bukain, ini ibu. Suara nyaring itu tidak asing. Zidni tersentak kecil, lalu segera beranjak. Ia membuka pintu dan mendapati Burita berdiri di depan, mengenakan daster bermotif bunga yang mencolok. Wajahnya sudah dipoles bedak tebal, bibirnya merah terang, meski baru lewat zuhur. Assalamualaikum, Bu. Zidni tersenyum, berusaha tulus. Masuk, Bu. Waalaikumsalam, jawab Burita, melangkah masuk tanpa menunggu. Matanya mengitari ruangan dengan cepat, setiap sudut seolah bahan penilaian. Kontrakan masih kayak gini-gini aja, ya, komentarnya, menghela napas. Nggak maju-maju. Zidni tersenyum kaku. Iya, Bu. Pelan-pelan. Namanya juga mulai dari nol. Dari nol? Burita mendengus kecil. Brahma itu kerja di perusahaan besar. Loh, gajinya nggak kecil. Masak belum bisa juga pindah ke rumah yang lebih layak? Kamu ngurus uangnya gimana, sih? Pertanyaan itu menusuk. Zidni menunduk sebentar, lalu menjawab lembut. Gaji Mas Brahma memang lumayan, Bu. Tapi kan banyak keperluan. Kontrakan, listrik, air, cicilan motor, belanja harian. Alasan, potong Burita. Cicilan motor aja kamu yang minta, kan? Enak aja kamu bonceng sana-sini. Ibu tahu kamu nggak kerja, jadi ya semua dari uang Brahma. Tapi kamu jangan boros.
Zidni menahan napas. Motor itu pun untuk mempermudah Brahma berangkat kerja. Batinnya, tapi ia tak mengucapkannya. Ayo, Bu, duduk dulu. Ajaknya, mengalihkan. Aku bikinin teh, ya? Bu Rita akhirnya duduk di kursi plastik dekat meja makan. Kalau ada kue, keluarin juga. Masa mertua datang cuma dikasih teh? Insya Allah ada, Bu. Zidni berjalan ke dapur, mengambil sisa bolu gulung yang kemarin ia beli sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja. Ia memotongnya rapi, menatanya di piring. Ketika kembali ke ruang tengah, ia mendapati Bu Rita sedang mengangkat bantal sofa tipis, seolah mencari sesuatu. Kamarmu rapi? Tanya Bu Rita tiba-tiba. Lumayan, Bu, jawab Zidni, meletakkan teh dan kue. Memang masih berantakan sedikit, soalnya tadi lagi lipat pakaian. Kamu itu istri, harusnya rumah selalu rapi, ceramah Bu Rita. Brahma pulang kerja capek, jangan dikasih lihat rumah berantakan. Zidni mengangguk pelan. Iya, Bu, aku usahakan. Makanan gimana? Kamu bisa masak apa? Tanya Bu Rita lagi. Masak harian, insya Allah bisa, Bu. Sayur bening, tumis, sambal, telur, ayam kalau lagi ada rezeki. Bu Rita menggeleng-geleng, mendecak. Hidup kamu itu monoton. Pantesan anak saya nggak kelihatan bangga-bangga amat. Kalimat itu seperti tamparan halus. Zidni tersenyum tipis, berusaha tidak menunjukkan luka. Bu, ia memberanikan diri, setiap hari aku coba berikan yang terbaik. Aku tahu aku bukan menantu yang sempurna. Tapi aku sayang sama Brahma. Cinta doang gak bikin kulkas keisi. Nih, sahut Bu Rita dingin. Kamu pikir zaman sekarang, hidup dari cinta saja cukup? Zidni terdiam. Di dalam hatinya, terlintas wajah ayahnya. Jika saja ia menginginkan, hari ini juga ia bisa membawa Brahma dan Bu Rita ke rumah besar dengan gerbang tinggi, memperkenalkan dirinya sebagai anak miliarder. Tapi itu akan menghancurkan seluruh tujuan dia meninggalkan dunia itu. Bu, Zidni mencoba bicara hati-hati. Mungkin kita memang belum punya apa-apa. Tapi aku yakin, pelan-pelan, rezeki akan nyusul. Mas Brahma juga rajin kerja. Rajin kerja? Bu Rita mengangkat alis. Kamu tahu nggak, di kantornya, banyak yang istrinya itu kerja juga. Bantu ekonomi suami. Kamu? Di rumah aja. Kalau cuma cuci piring dan nyapu, bisa pakai art. Kita belum mampu bayar art, Bu, jawab Zidni lembut. Ya itu dia. Bu Rita menatapnya tajam. Makanya, dari awal ibu nggak setuju Brahma nikah sama kamu. Kamu nggak punya apa-apa. Orang tua nggak jelas. Harta nggak ada. Modal apa kamu masuk ke keluarga kami? Pertanyaan itu membuat tenggorokan Zidni tercekat. Ia menunduk, menatap lantai retak. Di matanya, rasa sedih dan marah bercampur, tapi lidahnya enggan membalas. Orang tua saya, Zidni menarik napas. Mereka baik, Bu. Tapi mereka tinggal jauh. Jauh di mana? Bu Rita mendesak. Di luar kota, jawab Zidni singkat. Mereka bukan orang berada, Bu. Tapi mereka selalu ajari saya buat hidup jujur. Bu Rita mendengus. Buat apa jujur kalau tetap miskin? Kalimat itu membuat dada Zidni sesak. Ia menggenggam ujung rok, menahan air mata. Kalau saja ibu tahu, batinnya lirih. Kalau saja ibu tahu siapa ayahku. Tapi ia diam. Karena janji pada Pak Tristan bukan sekadar janji kecil. Itu ujian bagi dirinya dan pernikahannya malamnya. Setelah Bu Rita pulang, Brahma datang dengan wajah lelah. Begitu masuk rumah, ia langsung melonggarkan dasi dan menjatuhkan diri di kursi. Kamu ngomong apa ke ibu? Itu kalimat pertama yang keluar, tanpa sapa Zidni yang sedang menyetrika menoleh kaget. Loh, kok gitu? Ibu kesini siang tadi. Ngobrol biasa. Biasa apanya? Suara Brahma meninggi. Ibu tadi nelpon aku. Katanya, rumah berantakan, makanan gak enak, kamu terlihat gak niat ngurus rumah. Apa kamu gak bisa jaga perasaan ibu? Zidni mematung. Bu Rita bilang begitu? Iya. Brahma menghempaskan tas kerjanya. Katanya kamu jawab-jawab dia. Kamu bilang orang tuamu jauh, gak punya apa-apa. Sebenarnya kamu itu, latar belakangmu gimana, sih? Zidni menghela napas, mencoba tetap tenang. Mas, aku nggak jawab-jawab. Ibu yang tanya, aku cuma menjawab jujur. Kalau ibu merasa aku kurang, aku minta maaf. Tapi kamu bikin ibu tersinggung, tukas Brahma. Kamu tahu nggak, ibu itu sendirian dari dulu. Dia cuma punya aku. Sekarang, kamu bikin dia ngerasa aku direbut. Mas, suara Zidni bergetar. Aku sama sekali nggak mau rebut mas dari ibu.
Aku sayang sama ibu juga. Walaupun, kadang, kata-kata ibu, bikin aku sakit hati. Brahma mendengus. Ya sudah, tahan. Namanya juga menantu. Jangan baperan. Ibu ngomong begitu karena sayang sama aku. Dia nggak mau lihat aku susah. Jadi, kalau ibu bilang aku nggak pantas, Mas setuju? Pertanyaan itu keluar lirih, hampir seperti bisikan. Brahma terdiam, menatap Sydney. Ada konflik di matanya, tapi lelah dan emosi hari itu mengaburkan semua rasa sayang yang dulu pernah begitu jelas. Aku cuma nggak mau ada masalah sama ibu, jawabnya akhirnya. Kalau kamu bisa sedikit, ya, menyesuaikan, mungkin nggak akan begini. Menyesuaikan. Kata itu menggantung di udara. Buat Sydney, ia terdengar seperti, kamu yang harus berubah, bukan ibu. Kamu yang salah, bukan mereka. Sydney menunduk. Baik, Mas. Aku akan coba lebih menyesuaikan. Brahma tidak menjawab. Ia berdiri, masuk kamar, menutup pintu sedikit lebih keras dari biasanya. Sydney memandangi pintu itu lama. Ia merasa seperti ada jarak tipis yang mulai tumbuh di antara mereka. Jarak yang tidak kasat mata, tapi terasa. Di rumahnya, Bu Rita duduk bersedekap di atas kasur, menatap langit-langit dengan sorot mata penuh rencana. Perempuan miskin itu nggak pantas buat anakku, gumamnya. Kalau dibiarkan, masa depan Brahma habis. Nggak bisa naik level, cuma muter di kontrakan kumuh begitu. Ia meraih ponselnya lagi, membuka foto Brahma yang tersenyum di hari wisuda dulu. Kamu harusnya bisa dapat yang lebih baik, nak, bisiknya, seolah pada foto itu. Ibu nggak bakal diam. Ibu nggak mau hidup kamu terkunci sama perempuan yang cuma bisa bilang, sabar, tapi nggak bisa bawa kamu naik. Siang itu, kepala Sydney terasa berat. Dari pagi ia sudah merasa mual. Bukan hanya karena bau minyak goreng dari warung depan, tapi juga rasa pusing yang tak biasa. Saat membungkuk mencuci piring, dunia sempat berputar sesaat. Ia terpaksa berpegangan pada tepi bak cuci agar tidak jatuh. Napas dulu, pelan, gumamnya pada diri sendiri. Ia mengelap tangan, lalu duduk di kursi kecil dekat dapur. Keringat dingin muncul di pelipis meski udara tidak terlalu panas. Dalam hati, ada satu pikiran yang diam-diam muncul, membuat jantungnya berdebar. Jangan-jangan, malam sebelumnya, ia sempat menghitung-hitung tanggal sendirian di kamar, mengingat siklus bulanannya. Sudah lewat beberapa minggu, dan ia belum juga kedatangan tamu bulanan itu. Siang ini, setelah pusing tak kunjung hilang, ia memutuskan untuk memastikan. Klinik kecil itu tidak jauh dari kontrakan, hanya perlu naik angkot sekali. Ruang tunggunya sederhana. Bangkunya dari besi panjang, cat dindingnya sedikit mengelupas. Beberapa ibu hamil duduk sambil mengelus perut masing-masing, ditemani suami yang duduk di samping, menggenggam tangan atau sekadar menanyakan kondisi mereka. Sydney duduk di pojok, meremas tas kecil di pangkuannya. Ia datang seorang diri. Pagi tadi, ketika hendak bicara pada Brahma, suaminya sudah tergesa-gesa berangkat kerja. Nanti aja deh, Mas, aku mau cerita sesuatu, sempat katanya. Nanti malam aja, ya, sahut Brahma sambil memasang jam tangan. Sekarang kepala lagi penuh banget. Kalau telat, bisa tambah kena semprot. Sydney mengangguk, menelan kembali kalimat yang sudah separuh jalan keluar. Namanya dipanggil. Ia masuk ke ruang periksa dengan langkah pelan. Seorang bidan paruh baya menyambut ramah. Ibu Sydney, ya? Tanyanya sambil melihat kartu. Iya, Bu, jawab Sydney. Ada keluhan apa? Kepala sering pusing, mual-mual dari pagi. Terus, haid saya telat cukup lama. Bidan itu tersenyum kecil, seolah sudah bisa menebak. Sudah menikah berapa lama, Bu? Hampir 1 tahun, jawabnya. Baik, kita periksa. Ya. Beberapa menit kemudian, setelah serangkaian pertanyaan dan pemeriksaan sederhana, bidan itu mengangkat wajahnya dengan senyum lebar. Selamat, Bu Sydney, katanya. Kalau dari hitungan dan tanda-tandanya, Ibu positif hamil. Kata itu menggema di telinga Sydney. Hamil. Dada Sydney terasa penuh, matanya memanas. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan isak kecil. Ada rasa haru, takut, bahagia, dan lega yang berkumpul jadi satu. Beneran, Bu? Tanyanya nyaris berbisik. Iya, jawab sang bidan mantap. Kalau mau lebih pasti, boleh nanti cek lab. Tapi tanda-tanda ini sudah sangat kuat. Perkiraan usia kehamilan masih awal, sekitar beberapa minggu. Ibu harus mulai jaga makan, jangan terlalu capek, dan usahakan kalau kontrol berikutnya. Suaminya ikut, ya. Kalimat terakhir itu menancap pelan di hati Sydney. Ia mengangguk cepat. Insya Allah, Bu. Saat keluar dari klinik, dunia terasa berbeda. Jalanan yang tadi biasa saja, sekarang serasa punya warna lain. Suara anak kecil yang berlari di depan warung, suara ibu memarahi anaknya yang enggan pulang, suara bayi menangis di gendongannya,
Semua itu membuat hati Zidni dipenuhi rasa hangat yang aneh. Ia memegang perutnya yang masih datar. "Assalamualaikum, nak," bisiknya pelan. "Ini ibu." Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi sendirian di tubuhnya sendiri. Malam itu, ia menata makan malam lebih rapi dari biasanya. Ada tumis buncis, telur balado, dan tempe goreng hangat. Ia bahkan sempat membuat puding sederhana dari agar-agar sachet murah. Saat pintu terbuka dan Brahma masuk, aroma asap kendaraan masih menempel di bajunya. Wajahnya kusut, tetapi Zidni menyambut dengan senyum lebar. "Assalamualaikum," sapa Brahma singkat. "Waalaikumsalam," jawab Zidni. "Mas, duduk dulu. Aku mau bilang sesuatu." Brahma meletakkan tasnya agak asal di kursi, melonggarkan kerah kemejanya. "Hari ini capek banget, rapat melulu, laporan belum kelar. Kamu kalau bisa jangan nambahin pikiran dulu, ya?" Zidni menelan ludah. "Justru ini kabar yang mungkin bisa bikin Mas bahagia," batinnya. "Aku tadi ke klinik, Mas," ujarnya pelan. Brahma menoleh sekilas. "Sakit? Kamu nggak bilang dari pagi?" "Aku pikir cuma masuk angin." Zidni menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah, mencoba tersenyum. "Ternyata, aku hamil." Kalimat itu meluncur perlahan, seolah ia takut pecah di udara. Brahma terdiam. Wajahnya tampak bingung beberapa detik. "Hamil?" "Iya," Zidni mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Tadi bidan bilang begitu. Memang masih awal, tapi, alhamdulillah, kita bakal jadi orang tua, Mas." Hening menggantung di antara mereka. Zidni menunggu pelukan, senyum, atau setidaknya ucapan syukur. Yang datang pertama kali justru bukan itu. Sekarang, suara Brahma terdengar pelan, tapi jelas. Zidni berkedip. Maksudnya?" "Sekarang," ulang Brahma, menghela napas. "Di saat aku lagi pusing-pusingnya sama kerjaan, target, tabungan belum juga jelas, kamu hamil." Ada sesuatu yang retak di hati Zidni. Aku? Gak rencana, Mas," jawabnya gugup. "Ini kan pemberian Allah. Rezeki." Brahma memijit pelipisnya, tertawa pendek tanpa humor. "Rezeki, rezeki. Semua orang bilang begitu. Tapi yang hitung uang siapa? Yang mikir susu, popok, biaya lahiran siapa?" "Mas," suara Zidni mulai gemetar. "Aku juga mikir. Tapi, ini anak kita." Untuk beberapa saat, Brahma hanya diam. Lalu perlahan, ekspresinya melunak sedikit. Mungkin rasa lelah dan panik tadi mulai tersisi oleh kenyataan bahwa di dalam tubuh istrinya, ada bagian darinya sendiri yang sedang tumbuh. Ia mendekat, duduk di samping Zidni. Tangannya terangkat ragu, lalu menyentuh perut istrinya yang masih rata. "Jadi, aku bakal jadi ayah?" tanyanya pelan. Zidni mengangguk, tersenyum di tengah air mata yang jatuh. "Iya, Mas. Mas akan jadi ayah." Brahma menghela napas panjang, menutup mata sejenak. Aku kaget. "Bukan karena nggak mau. Cuma, belum siap." "Aku juga belum siap," sahut Zidni jujur. "Tapi mungkin, nggak ada yang benar-benar siap, Mas. Kita belajar sama-sama, ya?" Kali ini, sebuah senyum tipis muncul di bibir Brahma. Ia merangkul Zidni singkat. "Ya sudah," katanya, lebih lembut. "Kita usahain. Tapi kamu jangan boros, ya? Semuanya harus makin hemat." Zidni mengangguk cepat. "Insya Allah, aku akan jaga." Malam itu mereka makan bersama, dengan obrolan pelan tentang nama-nama bayi yang mereka sukai. Sesekali Brahma tersenyum lebih lepas, membayangkan punya anak yang memanggilnya ayah. Untuk sesaat, harapan terasa begitu nyata. Namun bayangan keindahan itu tidak bertahan terlalu lama. Kabar kehamilan itu sampai ke telinga Burita lebih cepat dari yang Zidni duga. Mungkin dari Brahma, mungkin dari tetangga yang melihat Zidni keluar masuk klinik. Yang jelas, siang itu, ketukan keras kembali terdengar di pintu kontrakan. Tok, tok, tok. Zidni yang baru selesai menyapu, buru-buru membuka pintu. Burita berdiri dengan wajah masam. "Bener kamu hamil?" Tanpa salam, tanpa basa-basi Zidni tertegun sesaat. Alhamdulillah, Bu." "Iya, baru beberapa minggu." Alih-alih ikut mengucap syukur, Burita malah memutar bola mata. "Kok malah hamil sekarang? Hidup aja masih susah." Zidni menelan rasa pahit yang tiba-tiba memenuhi mulutnya. "Anak itu kan, rezeki, Bu." "Rezeki dari mana?" Suara Burita meninggi. "Kamu pikir uang jatuh dari langit?" Brahma itu baru juga naik jadi asisten manajer. Gajinya memang naik,
Tapi tanggung jawab juga naik. Kalau kamu hamil, nanti dia kepikiran, susah fokus kerja. Bisa-bisa tersaingi sama temen-temennya. Iya, Bu. Tapi. Jawab, kalau ditanya. Potong Bu Rita. Kamu ini mikir apa enggak sih? Sebagai istri, harusnya kamu atur jarak dulu. Tunggu ekonomi stabil, baru punya anak. Ini malah, astagfirullah. Zidni menghela napas pelan, menahan diri sekuat mungkin. Bu, aku nggak pakai rencana apa-apa. Ini kehendak Allah. Aku yakin, kalau Allah kasih anak, pasti Allah juga kasih rezeki. Ah, kamu MAH kalau ngomong agama mulu. Cemooh Bu Rita. Kenyataan itu butuh uang, bukan cuma doa. Ia melangkah masuk tanpa diundang, duduk keras di kursi. Panggil Brahma. Ibu mau bicara. Mas lagi kerja, Bu, jawab Zidni hati-hati. Kalau mau, nanti malam. Bu Rita menatapnya tajam. Ya sudah, ibu telepon dia sekarang. Ia mengeluarkan ponsel, menekan nomor Brahma, lalu menyalakan loudspeaker tanpa peduli Zidni yang berdiri gelisah di depan. Iya, Bu, suara Brahma terdengar di seberang, bercampur riuh suara kantor. Brahma, ini ibu. Kamu benerin istrimu itu. Suara Bu Rita melengking. Kamu baru juga kerja bener. Dia sudah hamil. Kamu nggak pikirin masa depan? Bu, pelan-pelan, di kantor ini, sahut Brahma lirih. Ibu nggak peduli, potong Bu Rita. Kamu pikir, kamu bisa naik jabatan kalau hidupmu penuh beban? Istri nggak kerja, sekarang tambah anak. Gimana kamu mau maju? Zidni menunduk, air mata menggenang di pelupuk, tapi ia tetap diam. Mendengar dirinya disebut beban oleh mertua di hadapan suaminya, membuat dadanya seperti diremas. Bu, nanti kita obrolin di rumah aja. Ya, suara Brahma terdengar tergesa. Aku lagi rapat. Tolong, Bu Rita mematikan panggilan tanpa pamit. Dasar anak, gumamnya kesal. Begini kalau sudah keburu nikah sama perempuan yang gak selevel. Bu, Zidni memberanikan diri, suara bergetar. Aku minta maaf kalau kehamilan ini bikin ibu keberatan. Tapi, ini kan cucu ibu juga. Jangan sok manis, sahut Bu Rita dingin. Cucu ibu harusnya lahir dari perempuan yang bisa bantu anak ibu, bukan cuma nambah beban. Kamu itu, modal apa selain wajah pas-pasan dan kata, sabar? Kata-kata itu menancap seperti duri. Zidni meremas ujung bajunya, menunduk. Di dalam perut, ia mengelus pelan, seolah ingin melindungi makhluk kecil yang belum tahu apa-apa di dalam sana. Bu, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mungkin memang gak punya apa-apa. Tapi aku sayang sama Brahma, dan aku sayang sama anak ini. Cinta gak bayar rumah sakit, bentak Bu Rita. Ingat itu. Minggu-minggu berikutnya, hidup Zidni berubah drastis. Mual pagi datang tak kenal waktu. Kadang pagi, kadang menjelang malam. Tubuhnya lemas, tapi pekerjaan rumah tetap menunggu. Mencuci, memasak, menyapu, ia berusaha mengatur makan, menambah porsi nasi sedikit, membeli buah walau hanya sesekali. Namun di sisi lain, ia juga harus menghitung-hitung uang belanja supaya bisa cukup sampai akhir bulan. Saat kontrol berikutnya, Brahma berjanji akan menemani. Nanti aku izin sebentar dari kantor, katanya malam sebelumnya. Aku juga mau dengar langsung dari bidannya. Namun pada hari H, tepat sebelum mereka berangkat, ponsel Brahma bergetar. Iya, Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Suaranya terdengar tegang. Ada apa, Mas? Tanya Zidni cemas. Manajer manggil mendadak, jawab Brahma, gelisah. Katanya ada data yang salah di laporan. Kalau aku nggak datang, habis aku. Tapi kontrol kita. Kamu berangkat dulu aja sendiri. Ya, potong Brahma cepat. Nanti malam aku tanya hasilnya. Maaf, Nih, ini penting banget. Ia mencium kening Zidni sekilas, lalu bergegas pergi. Pintu tertutup. Suara langkahnya menjauh. Zidni berdiri beberapa detik, meraba perutnya yang mulai agak membuncit. Nggak apa-apa, Nak, bisiknya pada sang janin. Kita bisa sendiri dulu. Ayahmu sibuk cari rezeki. Di klinik, ia kembali duduk di antara pasangan-pasangan yang tampak bahagia. Seorang suami sibuk memijit pundak istrinya, yang lain tertawa sambil melihat hasil USG di ponsel. Zidni mencoba tersenyum, meski hatinya terasa kosong. Saat bidan menempelkan alat di perutnya dan suara detak jantung kecil memenuhi ruangan, matanya berkaca-kaca. Bunyi itu seperti musik paling indah yang pernah ia dengar. Dengar, Bu, kata bidan. Itu detak jantung bayi ibu. Alhamdulillah, kuat. Zidni mengangguk, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Iya, Bu, terima kasih. Seandainya Brahma ada di sini, ia bisa berbagi momen kecil ini dengannya. Tapi yang ada hanya dirinya dan bayi di perutnya. Di luar klinik, ia duduk sebentar di bangku panjang, menatap kertas hasil pemeriksaan. Angin siang mengusap wajahnya, membawa bau gorengan dari warung dekat situ. Kamu hadiah terindah dalam hidup ibu, bisiknya pada perut. Meski orang lain lihat kamu sebagai beban, buat ibu, kamu rezeki yang paling nyata. Ia berdiri, merapikan kerudung, lalu berjalan pelan menyusuri trotoar. Di belakangnya, bayangan kecilnya menyatu dengan bayangan gedung-gedung tua di sepanjang jalan. Perut Zidni sudah membesar, membuat langkahnya sedikit melambat setiap kali ia berjalan menyusuri gang sempit menuju warung. Usia kehamilan memasuki bulan ke-8.
Nafasnya lebih sering tersengal, punggungnya sering pegal. Tapi setiap kali tangannya menyentuh tonjolan kecil di perut, senyum muncul tanpa bisa ia cegah. Pelan-pelan, Bu Zid, sapa Bu Sri, pemilik warung, ketika melihatnya datang. Jangan bawa berat-berat. Iya, Bu Sri, jawab Zidni sembari menaruh tas belanja di atas meja kayu. Saya beli beras sekilo, gula seperempat, sama minyak setengah. Bu Sri memasukkan belanjaan ke kantong plastik. Suami kemana? Kok enggak ditemani? Udah gede begini, loh, perutnya. Mas lagi kerja, Bu, sahut Zidni, menahan senyum. Biar dia fokus. Saya masih kuat kok, alhamdulillah. Padahal, tadi pagi ia sempat pusing saat bangun. Tapi ia memilih diam. Di rumah, Brahma sudah cukup tertekan dengan pekerjaan, laporan, dan omelan atasan. Ia tidak ingin menambah satu kekhawatiran lagi. Siang itu, langit tampak mendung ketika Zidni sampai di depan kontrakan. Ia baru saja menutup pagar kecil ketika suara yang sangat ia kenal terdengar dari dalam. Ini kamu yang bikin, Ma? Kok hambar begini? Suara Brahma. Suaranya tinggi, tidak seperti biasanya. Nah itu, kamu baru sadar? Balas suara lain yang lebih nyaring, Bu Rita. Dari dulu ibu bilang, dia itu nggak bisa bawa kamu naik level. Masa aja pas-pasan? Langkah Zidni terhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menempelkan telapak tangannya sebentar di perut, menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu dengan perlahan. Assalamualaikum, suaranya kecil. Waalaikumsalam, jawab Brahma datar, duduk di kursi dengan piring di depannya. Bu Rita duduk bersedekap di sebelah, wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Bu, Mas, Zidni mencoba tersenyum. Baru datang, ya? Maaf, tadi aku ke warung. Kelamaan di warung, cibir Bu Rita. Pantesan makanan udah dingin. Perempuan hamil itu harusnya lebih sigap. Jangan jadi alasan buat semua hal. Zidni menelan ludah. Maaf, Bu. Tadi nunggu beras diambil dulu sama Bu Sri. Nggak lama, kok. Ah, kamu MAH kalau ditanya jawabannya selalu, nggak lama, potong Bu Rita. Padahal kelamaan. Brahma menatap Zidni sekilas. Ada sesuatu di matanya. Lelah, bercampur kesal, bercampur kecewa. Mas, aku kupasin buah dulu. Ya, ujar Zidni, mencoba mencairkan suasana. Biar Mas segar. Buah-buahan itu mahal. Nih, sela Bu Rita cepat. Kamu pikir gaji Brahma sebanyak apa? Kalau kamu tetap hamil, nanti uang habis buat susu, popok, imunisasi. Sekarang aja sudah megap-megap. Zidni membeku. Kata, tetap hamil, itu menggores pelan di telinganya. Bu, suaranya hampir tidak keluar. Anak ini sudah jalan 8 bulan. Sebentar lagi lahir. Kok ibu, kamu kira ibu senang? Mata Bu Rita membelalak. Dari awal ibu sudah bilang, tunda dulu. Kamu jawab apa? Rezeki, takdir Allah. Sekarang lihat, Brahma ke kantor kepikiran terus. Gajinya habis buat kontrakan dan perut kamu. Kata, perut, itu dikatakan dengan nada seolah sesuatu yang menjijikan, bukan tempat seorang calon cucu sedang tumbuh. Brahma menghela napas berat. Bu, sudah, jangan diterusin. Aku capek. Capek karena apa? Karena istrimu. Bu Rita menatapnya tajam. Justru ibu lagi ngomong demi kamu. Kamu nggak lihat di kantor? Teman-temanmu sudah mulai naik mobil, punya apartemen. Kamu masih dikontrakan begini. Dan penyebabnya siapa? Pandangan Bu Rita beralih tajam ke Zidni. Seketika, ruangan terasa sempit. Aku, ikhlas kok, Bu, tinggal di sini, ujar Zidni lirih. Yang penting kita serumah, lengkap. Kalau nanti rezeki nambah, siapa tahu bisa pindah. Kamu selalu ngomong nanti, nanti, Bu Rita mendengus. Sementara umur kamu dan umur anak saya jalan terus. Kesempatan gak datang 2 kali. Kamu ngerti gak sih dunia kerja itu saingannya ketat? Ia mencondongkan tubuh ke arah Brahma. Suaranya menurun tapi tetap cukup jelas terdengar Zidni. Dengar, Brahma. Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Ngapain kamu punya anak dari wanita miskin begini? Buang. Kata-kata itu jatuh seperti kaca pecah. Ruangan mendadak begitu sunyi. Sampai suara kipas yang berdecit terdengar sangat jelas. Zidni mematung. Darah seolah berhenti mengalir sesaat. Tangan yang memegang kantong belanja gemetar. Plastiknya berkresek pelan. Bu, suaranya serak. Anak ini, cucu ibu. Cucu? Bu Rita menatap perut Zidni dengan tatapan dingin. Ibu nggak minta cucu dari kamu. Ibu minta masa depan yang cerah buat anak ibu. Brahma menghela napas panjang, memijit pelipis. Bu, jangan ngomong, buang, segala. Itu anak saya juga? Justru karena itu ibu bilang begitu. Bu Rita semakin semangat. Kamu masih muda. Masih bisa punya anak lain dari perempuan yang lebih pantas. Perempuan yang latar belakang keluarganya jelas, punya uang, bisa bantu dorong kariermu. Bukan yang cuma bisa menangis dan bilang, aku sayang sama Mas. Mata Zidni berkaca-kaca. Perutnya berkontraksi ringan, entah karena emosi atau kelelahan. Ia berusaha mengatur napas, mengelus pelan permukaan perut, seolah menenangkan bayi di dalam. Mas, Zidni beralih ke Brahma. Mas nggak mungkin setuju sama ibu, kan? Brahma menatapnya. Ada perang di matanya. Antara lelaki yang dulu pernah berjanji di taman kecil untuk hidup susah senang bersama, dengan lelaki yang sekarang terhimpit target kantor, omongan ibu, dan tekanan ekonomi. Aku,
Nggak bilang setuju atau nggak, jawabnya pelan. Tapi ibu ada benarnya. Hidup kita berat, Nei. Berat, tapi bukan berarti anak ini salah, seru Zidni, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Dia nggak minta dilahirkan. Aku juga nggak pernah minta Mas nikahin aku kalau Mas cuma lihat aku sebagai beban. Burita menepuk meja. Kamu mulai berani teriak di depan ibu, ya? Zidni terdiam, napasnya naik turun. Air mata mulai jatuh satu-satu. Aku cuma membela anakku, Bu, katanya akhirnya. Kalau ibu nggak sayang sama aku, nggak apa-apa. Tapi jangan benci anak ini. Dia nggak salah apa-apa. Yang salah itu ibunya, sahut Burita. Dingin Brahma berdiri, kursi bergeser menimbulkan bunyi keras di lantai. Sudah, cukup. Aku pusing dengar kalian berdua. Ia berjalan mondar-mandir sebentar, lalu berhenti di tengah ruangan, menatap Zidni. Kamu dengar sendiri kan, katanya. Dari awal ibu tidak pernah setuju pernikahan kita. Aku selalu berada di tengah. Satu sisi, kamu, istri dan anakku. Di sisi lain, ibu, satu-satunya orang tua yang aku punya. Mas pikir aku nggak di tengah juga? Balas Zidni, air mata mengalir deras. Di satu sisi, aku istri Mas. Di sisi lain, aku ibu dari anak Mas. Aku harus melindungi dia dari kata-kata yang bahkan gak pantas keluar dari mulut seorang nenek. Burita berdiri, wajahnya merah. Kalau kamu merasa gak tahan, ya pergi saja. Tinggalkan anak saya. Biar anak saya cari hidup lebih baik tanpa beban. Kata, pergi, itu seperti pisau yang menancap di dada Zidni. Perutnya mengeras, nyeri menjalar ke punggung. Ia refleks memegang pegangan kursi untuk menahan diri agar tidak jatuh. Brahma melihatnya, ragu di matanya. Ada kekhawatiran sekilas, tapi tertutup oleh kalimat berikut dari mulut ibunya. Sudah, M.A. Burita beralih ke Brahma. Suaranya turun tapi tetap tajam. Dengar ibu baik-baik. Kamu kalau terus begini, kamu gak akan maju. Tidur kepikiran cicilan, kerja kepikiran susu. Kamu pikir bos kamu ingin punya bawahan yang hidupnya berantakan? Bos aku gak tahu kehidupan pribadi aku, Bu, bantah Brahma lemah. Salah, potong Burita. Di dunia kerja, semua dihitung. Cara kamu berpakaian, gaya hidup, pasangan. Kamu itu sekarang asisten manajer. Tinggal sedikit lagi bisa jadi manajer. Kamu harus punya image, berkelas. Ibu bukannya merendahkan, tapi realita. Kamu nggak bisa bawa-bawa istri hamil besar dan kontrakan sempit kalau ada acara kantor. Malu. Zidni memejamkan mata sesaat. Terdengar jelas sekali, dirinya sebuah aib, bukan pendamping. Terus ibu mau aku gimana? Tanya Brahma lirih. Cerai? Kamu yang tentukan, jawab Burita tajam. Tapi kalau kamu tanya ibu, iya, lepaskan. Kamu masih bisa menikah lagi dengan perempuan yang bisa dorong kamu naik, bukan yang menghambat. Udara terasa tipis. Zidni menatap Brahma tanpa berkedip, menunggu jawaban yang akan mengubah seluruh hidupnya. Brahma menunduk, menghela napas panjang, tangannya mengepal. Aku belum bisa ambil keputusan sekarang, ujarnya akhirnya. Aku butuh waktu. Burita mendecak. Waktu? Sementara perutnya makin besar. Ia mengambil tasnya, berdiri. Pikirkan baik-baik, Brahma. Ibu cuma gak mau kamu menyesal di masa depan. Ngapain punya anak dari wanita miskin? Buang. Kamu gak kekurangan pilihan. Kata-kata itu diulang lagi. Lebih pelan, tapi jauh lebih tajam. Buang. Zidni meremas ujung bajunya sekuat tenaga, berusaha tidak roboh di tempat. Ia merasa mual, tapi bukan mual fisik. Mual karena menyadari betapa rendah dirinya di mata mertua. Burita melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar ke arah Zidni. Dan kamu, Ne, jangan pikir menangis bisa mengubah apapun. Kalau kamu betul sayang sama Brahma, kamu gak akan menyeret dia jatuh bersamamu. Pintu tertutup keras, sunyi detik-detik berlalu. Brahma berdiri di tengah ruangan, tatapannya kosong. Mas, Zidni memanggil lirih. Jangan dengarkan ibu. Kita bisa lewati ini, kan? Dulu Mas bilang, kita bisa susah senang bareng. Brahma tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya, meraih kunci motor, lalu berkata pelan tanpa menatap istrinya. Aku mau keluar sebentar. Butuh udara. Mas, Zidni mencoba meraih lengannya. Tapi Brahma sudah melangkah. Pintu tertutup lagi, kali ini dengan bunyi yang lebih pelan namun tak kalah menyakitkan. Zidni berdiri sendirian di ruang sempit itu. Perutnya kembali mengeras, membuatnya harus duduk perlahan di kursi. Ia mengelus perutnya, air mata jatuh tanpa henti. Nak, bisiknya di sela isak. Maaf kalau kamu dengar kata-kata tadi. Kamu bukan beban. Kamu bukan sesuatu yang harus dibuat pergi. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri dan bayinya. Kalaupun satu dunia nanti meninggalkan kita, ibu janji, ibu gak akan pernah buang kamu. Di luar, langit yang tadi mendung mulai menumpahkan hujan. Tetesannya jatuh di atap seng, menimbulkan suara riuh. Di dalam kontrakan kecil itu, seorang perempuan hamil tua memeluk perutnya, mencoba bertahan dari kata-kata maut yang baru saja hampir meruntuhkan segalanya. Sejak hari ketika kata-kata, buang saja, keluar dari mulut Burita, suasana rumah kontrakan tak pernah benar-benar sama. Ada sesuatu yang menggantung di udara, tak terlihat, tapi terasa mengganjal di setiap napas Zidni. Hari-hari berjalan pelan. Perutnya kini semakin besar, membuatnya sulit tidur telentang. Ia sering terbangun di tengah malam karena sesak atau kram kecil di kaki. Di saat-saat seperti itu,
ia hanya bisa memandang punggung Brahma yang menghadap tembok, membelakangi dirinya. Mas, pernah sekali ia memberanikan diri memanggil di tengah malam. Kalau aku nanti melahirkan, Mas bisa temani aku, kan? Brahma tak langsung menjawab. Hanya suara kipas berdecit yang terdengar. Kalau nggak ada rapat, sahutnya akhirnya, datar. Aku usahain. Jawaban itu terasa lebih dingin daripada udara malam. Uang bulanan yang diberi Brahma juga semakin menipis. Dulu, meski pas-pasan, masih ada sedikit sisa yang bisa Zidni tabung di kaleng biskuit untuk keperluan mendadak. Sekarang, kaleng itu sering hanya berisi beberapa lembar ribuan yang cepat sekali menguap. Mas, kok uang belanja turun? Tanya Zidni pelan suatu pagi, saat menghitung uang yang disodorkan Brahma. Listrik naik, bensin naik, cicilan motor juga belum lunas. Jawab Brahma cepat. Kemarin aku juga traktir teman kantor. Mereka lagi bantuin aku bersihin laporan. Kamu pikir gampang? Zidni mengangguk, menelan kembali keluhan yang ingin keluar. Iya, Mas. Aku usahakan cukup. Ia mulai mengurangi banyak hal. Lauk diganti tempe tahu lebih sering. Daging ayam hanya muncul sepekan sekali. Susu khusus ibu hamil yang dulu dianjurkan bidan terpaksa ia jarangkan. Seringkali diganti air hangat dan doa panjang agar bayinya tetap sehat. Suatu sore, ketika Zidni menjemur pakaian bayi yang baru dibelinya dari pasar loak, baju bekas tapi masih layak pakai, ia mendengar suara motor berhenti di depan. Ia menoleh dan melihat Brahma turun, tapi tidak sendiri. Di belakangnya, Bu Rita ikut turun dari ojek yang membuntuti. Mampir sebentar, Bu, sapa Zidni, mencoba ramah. Bu Rita menatap baju-baju bayi yang dijepit di tali jemuran. Ini baju buat bayi kamu. Iya, Bu, Zidni tersenyum kecil. Aku beli di pasar, bekas, tapi masih bagus kok. Tinggal dicuci bersih. Bu Rita menghela napas, menggeleng pelan. Sudah ibu duga. Cucu ibu bakal pakai baju bekas. Kalimat sederhana itu menampar pelan. Zidni hanya menunduk, meneruskan jemur tanpa komentar. Masuk, Bu, ajak Brahma. Di dalam aja ngomongnya. Mereka bertiga masuk. Zidni menyiapkan teh dan gorengan sisa pagi. Ia duduk di ujung kursi setelah disuruh. Lebih banyak diam dan mendengarkan. Brahma, Bu Rita memulai. Suaranya serius. Ibu sudah pikir-pikir. Kamu harus ambil keputusan sebelum anak ini lahir. Brahma mengerutkan kening. Keputusan apa lagi, Bu? Keputusan tentang hidup kamu, jawab Bu Rita tajam. Kamu mau terus terkunci di sini, di kontrakan sempit, dengan istri yang gak bisa bantu apa-apa selain melahirkan, atau kamu mau punya kesempatan hidup yang lebih baik? Zidni menegang. Tangannya refleks memegang perut. Bu, aku, Brahma mencoba menengahi, tapi Bu Rita mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Kemarin ibu ketemu Bu Yanti, lanjutnya. Ingat, teman ibu yang anaknya kerja di perusahaan swasta juga, tapi di bagian yang lebih tinggi. Anaknya itu lajang, mapan, dan... Bu, tolong, potong Brahma lirih. Jangan bawa-bawa perbandingan. Tapi itu kenyataan. Suara Bu Rita meninggi sebentar. Mereka bisa beli rumah di komplek, punya mobil, pakai baju bagus. Kamu masih begini. Padahal kamu gak kurang pintar. Yang salah itu, lingkungan dan pilihan hidupmu. Tatapannya berpindah ke Zidni, jelas siapa yang dimaksud pilihan hidup. Kamu tahu gak? Lanjut Bu Rita lagi, beralih bicara pada Brahma. Bos-bos kamu itu lebih suka karyawan yang kelihatan berhasil. Ibu dengar-dengar, promosi sering jatuh ke orang yang hidupnya kelihatan mapan. Istrinya kerja, rumah lumayan, penampilan oke. Mereka lihat dari situ juga, bukan cuma dari laporan. Brahma terdiam. Kata-kata ibunya seperti air yang menetes pelan, tapi terus-menerus, mengikis sedikit demi sedikit keyakinan di dalam dirinya. Kamu gak akan bisa kayak gitu kalau terus begini. Bu Rita melunak sedikit, namun tetap tajam. Makanya, sebelum semuanya makin rumit, pisah dulu dari perempuan ini. Zidni menatap Brahma. Pisah? Maksud ibu, cerai? Kalau perlu, iya, jawab Bu Rita tegas. Setidaknya, minggirkan dulu. Anak ini, bisa kamu kasih nafkah seperlunya. Tapi jangan biarkan mereka menarikmu turun terus. Bu, aku masih hamil. Suara Zidni bergetar. Aku nggak punya siapa-siapa di sini. Orang tuaku jauh. Kemana aku harus pergi? Itu urusan kamu, sahut Bu Rita datar. Dulu kamu percaya diri banget nikah sama anak saya tanpa bawa apa-apa. Ya sekarang tanggung jawab sama pilihan kamu sendiri. Brahma memijit pelipisnya. Bu, jangan gitu. Setidaknya tunggu anaknya lahir dulu. Justru itu. Bu Rita memotong tajam. Sebelum bayi lahir, ambil langkah. Kalau sudah lahir, kamu makin gak tega. Ibu tahu kamu. Kamu lembek. Ia mendengus. Kalau perlu, sebelum bayi lahir, kamu pindah dulu ke rumah ibu. Biar dia pikir sendiri bagaimana cara hidup tanpa kamu. Kalau dia bisa bertahan, bagus. Kalau enggak, ya, itu konsekuensi. Zidni merasa ruangan berputar sesaat. Napasnya tersengal. Bukan karena kelelahan fisik semata, tapi karena ngeri membayangkan dirinya sendirian menjelang persalinan. Mas, ia menatap Brahma, nyaris memohon. Aku cuma minta satu. Temani aku sampai anak kita lahir. Setelah itu, kalau Mas tetap mau pergi, aku nggak akan tahan. Tapi tolong, jangan tinggalkan kami sekarang. Brahma menatap wajah istrinya, lalu menoleh ke ibunya.
Dua dunia bertabrakan di matanya. Dunia pengorbanan dan dunia ambisi. Sudahlah, Bu, katanya akhirnya. Kita bicarakan ini nanti. Jangan lama-lama, desis Burita, sebelum mengambil tasnya dan berdiri. Kesempatan gak datang dua kali. Ingat itu. Pintu tertutup lagi. Tapi kali ini, rasanya seperti pintu terakhir harapan yang juga ikut terhimpit beberapa minggu kemudian, malam turun dengan hujan deras. Atap seng kontrakan berisik dipukul air, kilat sesekali menyambar jauh di langit. Zidni terbangun karena rasa nyeri tajam di perut bagian bawah. Erangnya pelan, memegang pinggir kasur rasa sakit itu datang dan pergi, awalnya berjarak lama, lalu semakin sering. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara dingin. Ia melirik ke sebelah. Kasur di sampingnya kosong sejak 2 hari lalu, Brahma bilang akan menginap di rumah Burita, karena besoknya harus berangkat lebih pagi ke kantor. Tangan Zidni meraba meja, mencari ponselnya. Dengan susah payah, ia menekan nomor Brahma. Nada sambung. Sel. 2 kali. 3 kali tak diangkat, ia mencoba lagi. Kali ini, panggilan tersambung, tapi suara pelan Brahma terdengar tergesa. Halo, Nek, aku lagi di rumah ibu, besok pagi harus ke kantor jam 5. Ada apa? Mas, napas Zidni tersengal. Perutku, sakit banget, kayaknya, ini sudah mau lahiran. Di seberang, terdengar hening beberapa detik. Sekarang, iya, dari tadi udah mules, sekarang sering. Aku takut, Mas. Nek, ini hujan deras banget. Suara Brahma terdengar panik tapi bingung. Jalanan banjir. Susah cari ojek. Kamu minta tolong tetangga dulu. Ya, aku usahain nyusul kalau hujannya reda. Mas, suara Zidni pecah. Aku takut sendirian. Panggilan mendadak terputus. Entah karena sinyal, entah karena alasan lain. Zidni menatap layar ponsel yang kembali sunyi, lalu meremasnya dengan sisa tenaga. Ia bangkit perlahan, menahan nyeri yang kini semakin intens. Ia mengetuk pintu kamar sebelah, tempat Bu Sri dan keluarganya tinggal. Bu Sri, panggilnya lemah. Pintu terbuka. Wajah Bu Sri muncul, terkejut melihat kondisi Zidni. Astagfirullah, Bu Sid. Kamu pucat banget. Kontraksi, ya. Aku, kayaknya mau lahiran, Bu. Tanpa banyak tanya, Bu Sri langsung beraksi. Ia membungkus tubuh Zidni dengan jaket, memanggil suaminya, dan bersama-sama mereka mengantar Zidni ke klinik terdekat. Hujan deras, kaki celana mereka basah sampai betis. Tapi mereka terus berjalan menembus malam. Di ruang bersalin yang dingin dan bau obat, perjuangan Zidni dimulai. Rasa sakit datang seperti gelombang, menghantam lagi dan lagi, membuatnya hampir kehabisan tenaga. Di antara jerit dan tangis, ia memanggil nama yang sama berulang-ulang. Mas, Brahma, tapi pintu tetap tertutup. Tidak ada yang muncul. Hanya bidan dan perawat yang menggenggam tangannya, menyemangati. 1 kali lagi, Bu, ayo, sedikit lagi. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Zidni mendorong. Jeritannya bercampur dengan suara pertama yang sangat ia nanti. Tangis bayi yang nyaring, memenuhi ruangan. Alhamdulillah, bidan tersenyum. Laki-laki, Bu, bayinya sehat. Laki-laki. Air mata Zidni mengalir tanpa bisa dibendung. Bukan lagi karena sakit, tapi karena haru dan perih dalam satu waktu. Bayi mungil itu didekatkan ke dadanya, kulitnya merah muda, matanya masih tertutup rapat. Assalamualaikum, Nak, bisik Zidni parau. Ini ibu. Ia menatap pintu lagi. Kosong. Dan itu, ayahmu? Kalimat itu menggantung di ujung bibir. Ia tidak tahu harus melanjutkan bagaimana. Zidni baru pulang ke kontrakan keesokan siangnya, diantar oleh Bu Sri dan suaminya. Bayi kecil itu terlelap di pelukannya, dibalut kain selimut tipis. Pintu kontrakan terkunci. Zidni mengeluarkan kunci cadangan dari tas kecilnya, membuka pintu perlahan. Ruangan itu sunyi, hanya ada bau lembab yang tertinggal. Malam sebelumnya, Brahma tidak pernah datang. Beberapa jam kemudian, ketika matahari mulai condong ke barat, pintu akhirnya terbuka. Brahma masuk, wajahnya lelah dan pucat. Ia berhenti sejenak melihat bayi di pelukan Zidni. Ini, suaranya pelan. Anak Mas, jawab Zidni lirih. Laki-laki. Bidan bilang sehat. Mau digendong. Brahma melangkah mendekat, ragu-ragu mengangkat bayi itu. Tangannya sedikit gemetar. Ketika merasa bobot kecil itu di lengannya, ada sesuatu di matanya yang melembut sejenak. Halo, gumamnya. Aku, ayahmu. Bayi itu hanya menguap. Tak peduli hiruk pikuk dunia yang menunggunya, momen itu tak berlangsung lama. Ketukan keras kembali terdengar di pintu. Tanpa menunggu, Burita masuk, tersenyum tipis melihat bayi itu. Oh, sudah lahir, katanya datar. Alhamdulillah, sehat. Zidni mencoba tersenyum. Iya, Bu. Mau gendong? Nanti aja, jawab Burita. Sekarang ibu mau ngomong hal penting. Ia menatap sekeliling. Kontrakan yang sempit, dinding sedikit kusam, jemuran di sudut ruangan. Bibirnya mengerucut. Brahma, panggilnya. Kamu sudah pikirkan yang ibu bilang? Brahma menelan ludah. Bu, jangan sekarang. Baru juga. Justru sekarang, potong Burita. Sekarang dia sudah melahirkan. Cucu kamu sudah lahir. Sehat. Tanggung jawabmu secara biologi sudah jelas. Tapi tanggung jawab masa depan kamu juga harus jelas. Ia menatap Zidni tanpa tedeng aling-aling. Mulai hari ini, kamu dan bayi itu bukan lagi tanggungan penuh Brahma. Darah Zidni seperti berhenti mengalir. Maksud ibu, apa?
Brahma mengembalikan bayi ke pelukan Zidni, langkahnya gontai. "Nek, hidup kita makin berat. Aku nggak sanggup lagi." "Mas," suara Zidni pecah. "Aku baru pulang dari klinik. Aku masih sakit. Kita baru punya bayi. Kok Mas ngomong gitu sekarang?" "Aku harus jujur," kata Brahma, memandang ke arah lain. "Aku merasa terkunci. Target kantor, tuntutan atasan, omongan orang, ibu terus-terusan ngomel. Aku nggak bisa bernafas. Jadi solusinya, Mas pergi?" Air mata Zidni mengalir deras. "Tinggalkan aku dan anak Mas sendiri." "Kamu kan punya orang tua," sahut Burita cepat. "Balik saja ke sana. Bawa bayi ini. Biar mereka yang tanggung jawab. Brahma akan kirim sedikit uang tiap bulan. Tapi dia harus fokus ke karirnya, ke masa depannya." Zidni tertawa pendek di antara tangis. "Orang tua yang ibu bilang, nggak jelas, itu, yang ibu hina karena miskin." "Ya, terserah istilahmu." Burita mengangkat bahu. "Pokoknya, kamu nggak bisa terus di sini menarik anak saya turun." Brahma mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya, meletakkannya di meja. "Jumlahnya tidak seberapa. Ini, yang aku punya sekarang," katanya lirih. Aku minta maaf, Nek. Mungkin ini jalan yang terbaik." "Terbaik buat siapa?" pecah Zidni. "Buat Mas? Buat ibu? Bukan buat aku dan anak ini." Ia berdiri dengan susah payah, tubuhnya masih lemah. Perih di bagian bawah perut belum hilang sepenuhnya, tapi rasa sakit di hati lebih menusuk. "Mas," suaranya serak, namun tegas. "Kalau dari awal Mas cuma mau jadi suami yang baik ketika hidup enak saja, aku yang salah sudah percaya." Tangis bayi di pelukannya tiba-tiba pecah, seolah ikut merasakan kegaduhan emosi di sekitarnya. Zidni mengayun pelan, mencoba menenangkan. "Aku nggak akan memaksa Mas bertanggung jawab kalau Mas sendiri nggak mau," lanjut Zidni, matanya merah. "Tapi satu hal yang Mas harus tahu, aku nggak akan buang anak ini, seperti yang ibu bilang. Dia darah daging Mas, darah dagingku, dan aku akan jaga dia dengan nyawaku sendiri." Brahma menatapnya, ada penyesalan sekejap yang melintas. Tapi gengsi, takut, dan bayang-bayang kata-kata ibunya telah terlalu jauh masuk. "Ambil uang itu," katanya pelan. "Cari tempat lain. Kembali ke orang tuamu. Anggap, kita butuh waktu sendiri-sendiri." "Waktu sendiri?" Zidni tertawa getir. "Namanya bukan waktu sendiri. Namanya, ditinggalkan." Ia memandang bayi di pelukannya, lalu menghela napas panjang. "Baik, kalau itu keputusan Mas, aku nggak akan memohon lagi." Zidni berjalan pelan ke kamar. Dengan langkah gemetar, ia mengisi tas dengan beberapa baju bayi, 2 potong pakaiannya sendiri, dan selembar foto kecil dirinya yang tersenyum bersama seorang pria berjas abu, foto yang disimpannya di laci paling bawah. Ia memandangi foto itu sebentar. "Ayah, lihat, kan? Ini hasil pilihanku sendiri." Batinnya lirih. Tanpa sepatah kata lagi pada Burita, ia menggendong bayinya, menggenggam tas kecil, dan melangkah keluar kontrakan. Hujan mulai turun rintik-rintik lagi, seolah langit turut mengiringinya pergi. Di belakangnya, Brahma berdiri di ambang pintu, ragu. Bibirnya bergerak, seakan ingin memanggil nama Zidni, tapi tidak ada suara yang keluar. Burita menepuk bahu anaknya. "Biarkan. Kalau dia kuat, dia akan bertahan. Kalau enggak, ya bukan jodohmu." Zidni tidak menoleh. Air matanya bercampur dengan rintik hujan. Di halte kecil di ujung gang, ia duduk, memeluk bayinya erat-erat agar tidak terkena angin. "Mulai hari ini," bisiknya pada sang bayi di pelukannya, "kita cuma punya diri kita sendiri. Tapi ibu janji, Nak, kamu nggak akan pernah ibu buang." Di suatu tempat lain di kota yang sama, di ruangan luas dengan jendela tinggi, seorang pria parubaya berdiri menatap layar tablet yang menampilkan foto-foto dan laporan singkat dari orang kepercayaannya. "Dia diusir, Pak." Suara sang asisten terdengar hati-hati. "Keluar dari kontrakan hanya dengan beberapa barang. Membawa bayi mereka." Rahap wajah Pak Tristan mengeras. Mata tajamnya memancarkan amarah yang ditahan. "Baik," katanya pelan, namun penuh tekad. "Jangan ganggu mereka dulu. Bantu seperlunya tanpa mereka sadari. Biarkan Brahma dan ibunya menelan keputusan mereka sendiri." Ia menatap foto kecil Zidni di layar, memeluk cucu yang baru lahir di bawah rintik hujan. "Sudah cukup, Nak," bisiknya pada gambar itu. "Kamu sudah terlalu lama diuji. Sekarang giliran mereka yang diuji oleh pilihan mereka sendiri." Hujan sudah berhenti ketika malam benar-benar turun. Jalanan masih basah, memantulkan lampu kendaraan yang lewat. Zidni duduk di kursi plastik di dalam rumah Busri, memeluk bayinya yang tertidur pulas di dada. Tubuhnya letih, tapi matanya tak kunjung mau terpejam. "Bu Zid, nginep sini dulu aja malam ini," kata Busri, duduk di sampingnya. "Nggak mungkin juga ibu biarin kamu bawa bayi malam-malam cari tempat lain." Zidni menoleh, matanya sembab. "Saya merepotkan." "Ya, Bu." "Kalimat itu dihapus dulu," tegur Busri lembut. "Kamu baru melahirkan, Bu Zid. Kamu bukan merepotkan, kamu lagi butuh bantuan." Zidni menatap bayi di pelukannya. "Saya nggak tahu harus gimana, Bu. Orang tua saya jauh. Saya juga sudah lama nggak pulang." "Mas Brahma?" Suaranya tercekat. Ia tak sanggup meneruskan. Busri menghela napas pelan.
Kadang, orang yang kita kira akan jadi rumah, malah jadi orang pertama yang mengusir kita dari pintu. Tapi bukan berarti kamu gak akan punya rumah lagi. Rumah itu bisa kamu bangun sendiri, pelan-pelan. Kalimat itu menempel di benak Sydney. Malam itu, ia tidur di kasur tipis di lantai ruang tamu rumah Bu Sri. Bayinya diselimuti kain bersih, diletakkan di sampingnya. Setiap beberapa jam sekali ia terbangun karena tangis kecil, mengganti popok seadanya, menyusui dengan tubuh yang masih nyeri. Namun di sela-sela lelah, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasa sebelumnya. Perasaan dibutuhkan, perasaan menjadi satu-satunya tempat pulang bagi seseorang. Namamu siapa, nak? Bisiknya pelan, membelai rambut halus di kepala bayi itu. Ibu belum sempat kasih nama. Ayahmu juga belum sempat. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum getir. Bagaimana kalau... Ryan? Kata itu meluncur begitu saja, tapi terdengar pas di telinganya. Ryan, pintu surga bagi orang-orang yang sabar dan rajin berpuasa. Gumamnya lirih, mengingat pelajaran agama yang dulu sering ia dengar. Semoga kamu jadi pintu rezeki dan kekuatan buat ibu. Ya, nak? Ryan. Bayi itu bergerak sedikit, seolah merespons, lalu kembali tenang di pelukan. 2 hari kemudian, Sydney memutuskan pergi dari kontrakan. Bukan lagi sekadar terusir, tapi benar-benar memilih untuk tak kembali. Beberapa barangnya yang tersisa dititipkan pada Bu Sri, untuk diambil nanti jika sudah ada tempat baru. Dengan bantuan Bu Sri dan suaminya, Sydney pindah ke sebuah kamar kos kecil di gang sebelah. Kamarnya hanya cukup untuk 1 kasur busa tipis, sebuah lemari plastik kecil, dan meja kecil untuk menaruh termos air. Tapi di ruangan sempit itu, Sydney merasa anehnya lega. Atur sendiri hidupmu, Bu Zid, kata Bu Sri waktu mengantarnya. Kalau butuh apa-apa, bilang. Jangan dipendam sendiri. Terima kasih, Bu. Sydney menggenggam tangan Bu Sri erat-erat. Kalau nggak ada ibu, saya nggak tahu jadi apa. Jangan bilang begitu. Bu Sri tersenyum. Yang kuat itu bukan ibu. Kamu yang memilih bertahan, bukan menyerah. Itu nggak gampang. Ketika pintu kamar kos tertutup, keheningan menyambut. Hanya ada dirinya dan Ryan. Sydney duduk di kasur, memeluk bayinya, memandang langit-langit yang catnya mulai mengelupas. Nak, suaranya lirih. Mulai hari ini, kita resmi cuma punya satu sama lain. Ayahmu memilih pergi. Tapi itu bukan salahmu. Dan bukan salah ibu. Ia menghela napas panjang, menyeka sisa air mata yang bandel. Ibu boleh jatuh hari ini. Tapi ibu nggak boleh jatuh terus. Kamu butuh ibu yang kuat. Di kepalanya, muncul bayangan seorang pria parubaya dengan mata tajam yang hangat. Pak Tristan. Ayahnya. Darah yang sama yang mengalir di tubuhnya dan, secara tak langsung, di tubuh Ryan. Selama ini ia menahan diri untuk tidak menghubungi. Menjaga janji pada dirinya sendiri bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Tapi kali ini, situasinya berbeda. Ia tak lagi sendiri. Pelan-pelan, ia mengeluarkan sebuah ponsel lama dari tas kecilnya. Ponsel itu berbeda dari yang biasa ia pakai. Ini adalah ponsel khusus, yang hanya menyimpan 1 nomor orang kepercayaan Pak Tristan. Ia menatap layar lama, jempolnya ragu di atas tombol panggil. Lalu, dengan 1 tarikan napas, ia menekan nada sambung. Seli. 2 kali lalu suara berat yang sangat ia kenal menyapa dari seberang. Ya? Pak? Suara Sydney langsung bergetar. Ini, aku. Sejenak, hening. Lalu terdengar tarikan napas panjang di ujung sana. Sydney? Iya, Pak. Air mata kembali mengalir. Maaf, aku baru nelpon sekarang. Di mana kamu? Suara itu berubah tegas, tapi penuh cemas. Kamu baik-baik saja? Kamu di kota mana? Kamu. Aku, masih di kota ini, Pak, potong Sydney pelan. Aku, baik, hanya, lelah. Terdengar suara kursi digeser dari seberang, seolah pemilik suara itu tiba-tiba berdiri. Kamu di mana? Tepatnya? Ayah, ia sempat berhenti, meralat. Pak Tristan akan kirim orang ke sana sekarang juga. Sydney menggeleng refleks, meski tahu lawan bicara tak bisa melihatnya. Jangan, Pak, tolong, jangan kesini dulu. Kenapa? Suara itu meninggi sedikit. Kamu dalam bahaya? Suamimu. Aku sudah nggak tinggal sama dia lagi, Pak, kata Sydney, akhirnya mengucapkan kalimat itu dengan bulat. Aku, diusir, bersama bayiku. Suara di seberang hening. Lalu terdengar helaan napas dalam yang bergetar. Dia benar-benar melakukan itu. Pak, Sydney menahan tangis. Kalau Bapak marah, aku nggak bisa melarang. Tapi, mohon, beri aku sedikit waktu. Aku ingin berdiri dulu dengan kakiku sendiri. Bukan sebagai anak Bapak, tapi sebagai seorang ibu. Sydney, suaranya melembut. Kali ini, ia tak lagi menahan sebutan yang selalu ingin ia pakai. Nak, hanya 1 kata itu yang cukup membuat Sydney kembali terisak. Ayah sudah lama ingin menjemputmu. Lanjutnya, pelan. Tapi kamu bilang ingin menguji ketulusan.
Sekarang kamu sudah tahu jawabannya. Tidak ada lagi alasan untuk kamu menderita sendirian. Aku nggak sendiri lagi, yah, sahut Sydney. Aku punya Ryan. Ryan? Ulang Pak Tristan. Anakmu? Iya. Ada senyum kecil di sela tangisnya. Cucu ayah. Keheningan lagi. Kali ini, ia bisa membayangkan wajah ayahnya yang mungkin menahan air mata. Pak Tristan, miliarder yang namanya masuk daftar orang terkaya, yang biasa berbicara di depan ratusan orang dengan tegas, kini terdiam hanya karena satu kabar kecil tentang seorang cucu. Dengar, nak, suaranya kemudian kembali stabil. Kalau kamu ingin bertahan sebentar di sana, ayah akan hormati. Tapi ayah tidak akan tinggal diam. Mulai hari ini, ayah akan pastikan kamu dan cucumu tidak kekurangan apapun. Meski kamu tidak mau terlihat menerima bantuan. Ayah, Sydney menggeleng lagi. Jangan terlalu mencolok. Aku takut, orang lihat aku berubah tiba-tiba. Ayah tidak bodoh dalam hal menyamarkan bantuan, ujar Pak Tristan pelan, sedikit getir. Kamu pikir semua bisnis ayah jalan terang-terangan? Tanpa sadar, Sydney tertawa kecil di sela tangis. Iya juga, ya. Nanti, ada orang yang akan menghubungimu. Namanya Pak Ganda, lanjut ayahnya. Dia akan tawarkan kamu pekerjaan kecil. Anggap saja begitu. Usaha rumahan, resmi, dengan gaji. Tapi semua atas namanya. Kamu cukup jalankan dengan tenang. Anggap itu rezeki dari Allah yang lewat tangannya. Bukan dari ayah, goda Sydney lemah. Dari Allah dulu, baru lewat ayah. Pak Tristan terkekeh kecil. Ayah cuma perantara. Dan jangan khawatir, tak ada yang akan tahu kamu siapa. Identitasmu tetap aman. Sydney menghela napas lega. Beban di dadanya sedikit berkurang. Terima kasih, ya. Dan satu lagi, suara itu kembali tegas. Kalau kamu sakit, kalau Ryan sakit, kalau terjadi hal yang membuatmu takut, kamu telpon ayah. Bukan orang kepercayaan lagi. Langsung ayah. Sydney menggenggam ponsel lebih erat. Iya, ya. Maaf, aku baru berani nelpon sekarang. Tidak apa-apa, jawabnya lembut. Yang penting, kamu masih hidup. Kamu masih bisa berjuang. Selebihnya, biar ayah yang urus. Beberapa minggu berikutnya, hidup Sydney mulai berubah sedikit demi sedikit. Seorang pria parubaya bernama Pak Ganda benar-benar datang menemuinya di warung kopi kecil dekat kos. Ia memperkenalkan diri sebagai pengelola sebuah usaha catering dan jasa kebersihan rumahan yang sedang berkembang. Saya dapat rekomendasi dari kenalan, katanya ramah. Katanya, ibu butuh pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil mengurus bayi. Jadi, saya ada tawaran. Bantu saya mengelola administrasi dan pesanan dari rumah. Cukup lewat ponsel. Kalau setuju, nanti alat dan modal awal kami sediakan. Sydney hampir tahu bahwa kenalan yang dimaksud adalah orang dari ayahnya. Tapi ia tidak menyinggung. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Insya Allah saya sanggup, Pak, jawabnya. Saya terbiasa mengatur catatan kecil dari toko waktu dulu. Ia menghentikan kalimatnya, hampir menyebut kafe tempat ia dulu bekerja. Bagus, kata Pak Ganda. Gaji memang belum besar, tapi cukup untuk hidup layak. Nanti lama-lama, kalau ibu sudah paham alurnya, kita bisa kembangkan usaha di bawah nama ibu sendiri. Air mata hampir jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hari-hari berikutnya, Sydney bangun subuh, menyusui Ryan, salat, lalu mulai menata buku catatan pesanan. Ia menerima orderan lewat telepon, mencatat dengan teliti, mengatur jadwal kurir, dan sesekali ikut membantu membungkus pesanan kalau stok di gudang kecil dekat kos sedang ramai. Ia membawa Ryan di gendongan kain di depan, sambil mengetik pesan di ponsel. Sesekali, bayi itu rewel, tapi suara tangisnya justru menjadi pengingat bahwa semua lelah ini punya tujuan. Lihat, Ryan, katanya suatu pagi, ketika menempelkan stiker label di kotak-kotak makanan. Ini usaha kecil kita. Ibu mungkin bukan wanita kantoran, bukan istri pejabat, tapi ibu nggak akan biarin kamu kelaparan. Sesekali, di malam hari, ketika Ryan tertidur, Sydney membuka kembali buku-buku lama yang diam-diam ia simpan. Buku tentang manajemen, bisnis, motivasi, yang dulu diberikan ayahnya. Ia membaca pelan, mencatat ide-ide yang muncul. Kalau usaha Pak Ganda stabil, batinnya, aku bisa minta diajar lebih banyak. Siapa tahu, suatu hari aku bisa punya usaha sendiri, dengan caraku. Bukan karena nama ayah, tapi karena kerja keras sendiri di sudut lain kota. Pak Tristan duduk di kursi kerjanya, memandangi laporan keuangan yang sebenarnya tak perlu terlalu ia perhatikan. Pikirannya lebih sering melayang ke kamar kos kecil yang kini dihuni putri dan cucunya. Dia mulai bangkit. Pak, lapor asisten yang baru masuk. Penjualan paket cateringnya meningkat. Banyak pelanggan kantor kecil yang puas. Pak Tristan tersenyum tipis. Bagus. Jangan ganggu ritmenya. Biarkan dia merasa ini murni hasil usahanya. Itu penting. Dan soal menantu Anda, Pak? Tanya sang asisten hati-hati. Sorot mata Pak Tristan mengeras. Tenang saja, jawabnya datar. Setiap pilihan ada harganya. Dia sudah memilih menelantarkan bagian dari darah dagingnya sendiri. Dunia tidak akan selalu diam.
Di kamar kosnya, Zidni menidurkan Ryan yang mulai bisa tersenyum saat ia ajak bicara. Ia mencium kening mungil itu pelan. Kita sudah jatuh, nak, bisiknya. Tapi kita juga sudah mulai belajar berdiri. Suatu hari nanti, orang-orang yang pernah membuang kita akan lihat sendiri bagaimana kita bisa bangkit tanpa mereka. 2 tahun berlalu sejak malam ketika Zidni pergi dari kontrakan dengan Ryan di pelukannya. Anak kecil yang dulu hanya bisa menangis dan menggenggam udara kini sudah bisa berlari tertatih di kamar kos yang dulu terasa sempit. Tapi kini penuh tawa. Ryan tumbuh sehat. Matanya bulat jenaka, rambutnya hitam tebal, dan senyumannya, anehnya, mengingatkan Zidni pada seseorang. Kadang, ketika Ryan tertawa lepas, ia melihat sekilas bayangan Brahma di sana. Bukan untuk merindukan, hanya sebagai pengingat bahwa di dalam darah Ryan, ada bagian dari laki-laki yang memilih pergi. Kemari, Ryan, hati-hati, panggil Zidni suatu pagi, saat bocah kecil itu mendekat ke baskom berisi air. Ibu, air. Ryan menunjuk, tertawa. Iya, itu air. Zidni mengangkatnya menjauh, mencium pipinya. Kalau jatuh nanti benjol. Ibu nggak mau. Di meja kecil dekat kasur, ponsel Zidni bergetar. Nama di layar membuatnya tersenyum pelan. Ayah. Assalamualaikum. Yah, sapanya. Waalaikumsalam. Nak, suara Pak Tristan terdengar hangat. Lagi apa? Lagi ngejar Ryan supaya nggak nyemplung baskom. Jawab Zidni, terkekeh. Dia nggak bisa diam. Yah. Dari seberang, terdengar tawa lirih. Mirip kamu waktu kecil. Nggak tahu bedanya mana yang bahaya, mana yang bukan. Iya dong, nurun dari siapa? Sahut Zidni menggoda. Dari ibunya, jelas. Balas Pak Tristan cepat, membuat Zidni tertawa. Beberapa bulan terakhir, hubungan mereka semakin sering terjalin. Zidni memang belum pulang ke rumah besar keluarga. Tapi komunikasi lewat telepon dan video call sudah cukup untuk mengobati rindu. Pak Tristan sesekali meminta panggilan video hanya untuk melihat Ryan mengeja kata, kakek, dengan cadel. Namun hari itu, nada suara Pak Tristan terdengar sedikit berbeda. Ayah mau bicara sesuatu yang penting, katanya kemudian Zidni langsung duduk, memangku Ryan yang sibuk memainkan jarinya. Ada apa, Yah? Ayah sudah cukup diam. Suara itu terdengar mantap. 2 tahun ini, ayah biarkan kamu menguji ketulusan dan menanggung sendiri akibatnya. Tapi sekarang, ayah rasa, sudah waktunya dunia tahu siapa kamu. Sekaligus, siapa dia? Jantung Zidni berdebar. Maksud ayah? Ada stasiun televisi yang minta wawancara eksklusif tentang dunia di balik para miliarder, jelas Pak Tristan. Awalnya mereka hanya ingin bahas perjalanan bisnis. Tapi ayah berpikir, mungkin saatnya mereka juga tahu bahwa seorang anak miliarder pernah memilih hidup sebagai perempuan miskin demi menguji cinta. Dan bagaimana ia disia-siakan. Yah, Zidni menatap lantai. Aku takut. Aku nggak ingin terlihat seperti orang yang mengeluh di depan publik. Ini bukan soal mengeluh, potong Pak Tristan lembut. Ini soal membuka mata orang-orang. Banyak yang berpikir harta menyelesaikan segalanya. Padahal, kadang harta justru menutupi hati orang. Ayah ingin orang-orang tahu, anak ayah bukan boneka emas yang cuma bisa diatur. Dan ayah ingin, mereka yang pernah membuangmu tahu, siapa yang sebenarnya mereka buang. Zidni diam. Di kepalanya, muncul wajah Burita dengan kalimat, ngapain punya anak dari wanita miskin, buang, yang terasa baru kemarin diucapkan. Lalu bayangan Brahma yang menutup pintu kontrakan di belakangnya. Kalau aku setuju, Zidni menelan ludah, apa nama mereka akan disebut? Tidak, kecuali kamu yang ingin, jawab Pak Tristan. Wawancara ini bisa diatur. Kita bisa sebut, suami, mertua, tanpa nama. Yang penting, kisahnya. Dunia akan tahu kamu disakiti. Tapi ayah tidak berniat memulai perang terbuka. Setidaknya, belum. Ryan menarik-narik kerudung Zidni, menggumam tidak jelas. Zidni memeluknya lebih erat. Aku, butuh waktu berpikir, yah, akunya. Baik, sahut Pak Tristan. Tapi ingat, nak, selama ini, kamu diam bukan karena lemah. Kamu diam karena memilih menahan. Ada titik di mana diam bukan lagi bentuk kesabaran, tapi bentuk membiarkan ketidakadilan berjalan terlalu jauh. Telepon berakhir dengan janji, Zidni akan memberi jawaban esok hari. Malam itu, ia duduk di depan jendela kecil kamar kos, menatap langit yang samar di balik kabel-kabel listrik. Gimana menurut kamu, nak? Tanyanya pada Ryan yang sudah terlelap. Kalau wajah kita muncul di televisi, hidup kita pasti berubah. Ibu nggak akan jadi ibu kos biasa lagi. Ibu akan kembali jadi anak miliarder di mata orang. Dalam hati, ia tahu, jawabannya sudah ada. Ia hanya butuh keberanian untuk mengucapkannya. Seminggu kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Tidak mencolok, tapi jelas berbeda dari kendaraan yang biasa lewat. Dari dalam, seorang perempuan muda dengan seragam rapi keluar, membawa map dan senyum profesional. Selamat pagi, Bu Zidni. Sapanya ketika bertemu di depan salah satu gedung milik Zidni Group yang dijadikan lokasi syuting. Iya, jawab Zidni, sedikit canggung dengan blazer sederhana yang dipinjami tim wardrobe. Ryan digendongnya, memakai kemeja kecil putih dan celana kain, rambutnya disisir rapi. Saya Rara, dari tim produksi. Perempuan itu memperkenalkan diri. Terima kasih sudah bersedia datang. Pak Tristan sudah ada di dalam, menunggu. Zidni mengangguk. Jantungnya berdebar, tapi ia melangkah.
Pintu kaca besar terbuka, menyambut mereka dengan udara sejuk AC dan aroma karpet mahal. Setiap langkah mengingatkannya pada masa lalu, ketika ia masih sering berjalan di koridor-koridor seperti ini. Bedanya, dulu ia datang sebagai putri pemilik perusahaan. Sekarang, ia datang sebagai narasumber sebuah kisah yang hampir tak pernah ia bayangkan akan diceritakan di depan kamera. Di ruangan studio yang sudah disulap, ada sofa abu-abu, meja kecil dengan vas bunga, beberapa kamera, dan kru yang lalu lalang. Di sana, berdiri seorang pria yang ia rindukan tapi juga segani, Pak Tristan. Ayah, sapanya pelan. Nak. Pak Tristan membuka tangan. Sydney melangkah cepat mendekat, memeluknya. Untuk beberapa detik, semua kru yang berkegiatan di ruangan itu seolah menghilang. Hanya ada ayah dan anak yang kembali bertemu bukan sebagai pengusaha dan pewaris, tapi sebagai dua orang yang sama-sama terluka dan berusaha sembuh. Pak Tristan menatap Ryan yang digendong Sydney. Ini pasti Ryan. Ryan menatapnya polos, lalu tiba-tiba menyentuh hidung Pak Tristan dengan tangan mungilnya. Kek, Pak Tristan tertawa, matanya berkaca-kaca. Iya, Kak. Momen itu direkam diam-diam oleh kamera, meski belum mulai resmi syuting. Presenter yang akan memandu acara itu berdiri di sisi, tersenyum menyaksikan suasana hangat itu. Baik, semuanya siap? Suara sutradara memecah momen. Kita mulai dengan pembukaan biasa, lalu masuk ke segmen keluarga. Pastikan kameranya menangkap ekspresi. Ini momen emas. Sydney duduk di sofa, di samping Pak Tristan. Ryan duduk di pangkuannya, memegang mainan kecil yang diberikan kru. Lampu sorot menyala. Hitungan mundur terdengar. 3, 2, 1, on air. Di tempat lain di kota itu, sebuah televisi menyala di ruang tamu rumah sederhana yang dulu pernah menjadi kontrakan Sydney dan Brahma. Bedanya, kini meja makan sudah diganti lebih bagus, ada rak baru, dan TV layar datar yang lumayan besar menggantikan televisi tabung lama. Brahma duduk di sofa, dasi masih menggantung di leher, wajah lelahnya memandang layar dengan setengah perhatian. Di meja, ada piring berisi sisa gorengan. Di sampingnya, Burita sibuk menggulir ponsel, sesekali tertawa melihat video singkat. Bu, kecilkan dulu suaranya, gumam Brahma. Ini lagi seru, katanya ada wawancara sama miliarder besar itu. Burita mendongak sekilas. Siapa namanya? Pak, siapa? Pak Tristan, sahut Brahma, refleks. Nama itu terlalu sering ia dengar di kantor. Pemilik terbesar Sydney Group, perusahaan tempat ia bekerja. Sosok yang hanya ia lihat di foto-foto koridor dan layar presentasi. Oh iya, itu. Katanya anaknya cantik, pinter, lulusan luar negeri. Komentar Burita. Coba ya kamu dapat istri kayak begitu. Hidup ibu nggak begini-begini aja. Brahma menghela napas, tidak menanggapi. Presenter di televisi mulai bicara. Pemirsa, malam ini kita kedatangan tamu spesial. Bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga seorang ayah. Inilah, Pak Tristan, pemilik salah satu grup usaha terbesar di negeri ini, dan putrinya yang selama ini jarang muncul di publik. Sydney. Brahma menoleh otomatis ke layar. Matanya sempat mengerjap, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di layar. Jelas terlihat sosok Pak Tristan duduk anggun dengan setelan jas gelap. Di sampingnya, seorang perempuan muda berkerudung lembut, dengan wajah yang sangat ia kenal Sydney. Brahma spontan menjatuhkan remote yang dipegangnya. Suaranya tercekat, itu. Bibirnya bergetar. Burita mengangkat kepala, menoleh ke layar. Loh, itu. Wajah Sydney, yang selama ini mereka anggap hanya perempuan miskin tanpa latar belakang, kini muncul di televisi nasional, duduk berdampingan dengan miliarder yang jadi buah bibir seluruh negeri. Presenter melanjutkan dengan suara antusias. Malam ini kita akan mendengar kisah luar biasa. Ternyata, putri seorang miliarder pernah memilih menyembunyikan identitasnya selama 2 tahun, hidup sederhana sebagai perempuan biasa, untuk menguji ketulusan. Kamera menyorot wajah Sydney. Ia tersenyum tipis, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Di pangkuannya, Ryan duduk manis, sesekali mengisap jari. Zid, suara Brahma nyaris tidak terdengar. Astagfirullah, Burita menutup mulutnya, wajahnya pucat. Jangan-jangan, presenter mulai bertanya. Betulkah, Mbak Sydney, Anda pernah menikah sebagai perempuan biasa, tanpa memberitahu siapa orang tua Anda? Sydney menarik napas pelan. Suaranya tenang ketika menjawab. Iya, saya pernah. Saya ingin tahu, apakah ada cinta yang mau menerima saya tanpa nama besar, tanpa harta? Hanya sebagai perempuan biasa, yang punya mimpi membangun keluarga sederhana. Presenter mengangguk, penasaran. Dan bagaimana akhirnya? Sydney tersenyum pahit, namun matanya berkaca-kaca. Saya menemukan jawaban. Kadang, ketika dunia tahu kita tak punya apa-apa, barulah terlihat siapa yang benar-benar mencintai, dan siapa yang hanya bertahan selama nyaman. Di sofa rumahnya, Brahma merasa dadanya dihantam sesuatu. Napasnya memburu. Di kepalanya, adegan demi adegan berkelebat. Malam ketika ia mengusir Sydney, suara ibunya yang berkata, ngapain punya anak dari wanita miskin, buang. Tangis bayi yang bahkan belum sempat ia gendong dengan benar. Mas, suara Burita lirih. Itu, Sydney, anak miliarder. Di layar, kamera menyorot Pak Tristan. Saya kecewa sebagai ayah, katanya pelan. Tetapi lebih kecewa lagi sebagai manusia, melihat ada lelaki yang meninggalkan istri dan anaknya hanya karena status ekonomi yang ia kira rendah. Padahal, tanpa dia tahu,
Ia bekerja di perusahaan milik keluarga yang ia hina lewat perlakuannya. Brahma hampir tidak bisa bernapas. Tangan kirinya memegang dadanya, sementara tangan kanan gemetar memegang pinggiran sofa. Presenter melanjutkan. Jadi, selama ini, suami Mbak Sydney bekerja di perusahaan keluarga Anda sendiri. Pak Tristan mengangguk. Ironis. Ya, dia bekerja keras demi naik jabatan, demi gengsi, sementara istri dan anaknya, darah dagingnya, ia tinggalkan di luar sana, mengira mereka hanya beban dari perempuan miskin yang tak berguna. Kalimat itu menusuk terlalu dekat. Terlalu mirip dengan kata-kata yang dulu keluar di ruang kontrakan sempit itu. Di rumah kecil itu, dunia Brahma dan Burita benar-benar dibalikan. Semua yang dulu mereka anggap rendah, ternyata berada jauh di atas jangkauan mereka. Perempuan yang mereka buang ternyata adalah anak dari orang yang perusahaannya tiap bulan memberi mereka uang lewat gaji. Aku, sudah, apa? Brahma tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Air mata yang selama ini tertahan pecah juga, jatuh tanpa bisa ia tahan. Burita membeku, wajahnya seperti kehilangan warna. Ponsel di tangannya bergetar. Pesan masuk. Grup keluarga, tetangga, teman-teman, semua membombardir dengan satu pertanyaan yang sama. Ini menantumu, Rita? Itu bukan Sydney yang dulu tinggal di kontrakan itu, kan? Serius? Suaminya yang ninggalin anak miliarder? Di layar televisi, Sydney mengelus lembut kepala Ryan. Saya tidak cerita ini untuk balas dendam, katanya pelan. Saya hanya ingin, perempuan lain yang mungkin di posisi saya tahu bahwa mereka berharga, meski orang lain meremehkan. Dan saya ingin anak saya tahu, ia lahir bukan sebagai beban, tapi sebagai anugerah. Ryan menggumam kecil, seolah mengerti. Pak Tristan tersenyum bangga. Sementara itu, di sofa sebuah rumah sederhana, seorang lelaki dan ibunya hanya bisa menatap layar dengan wajah hancur, menyadari satu hal yang telat mereka pahami. Mereka bukan hanya telah membuang seorang istri dan cucu. Mereka telah membuang kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, di hadapan dunia, dan di hadapan Tuhan. Sejak tayangan itu mengudara, hidup Brahma berubah secepat kilat menyambar, ponselnya nyaris tak berhenti berbunyi. Grup kantor riuh. Beberapa teman mencoleknya dengan pesan setengah bercanda tapi menyakitkan. Brah, itu mantan istrimu, kan? Serius dia anak bos besar? Gila, bro. Lo Enia nyain anak miliarder? Itu baru level goblok internasional. Hati kuat ya, Bang Asmen. Besok kantor rame nih, hahaha. Brahma mematikan ponsel, tapi desingan di kepala tak ikut padam. Kata-kata Pak Tristan di televisi terus terulang, dia meninggalkan istri dan anaknya, mengira mereka hanya beban dari perempuan miskin. Perempuan miskin. Kalimat yang dulu ia telan mentah-mentah dari ibunya, sekarang terasa bagai racun yang berbalik menggerogoti dirinya sendiri. Di kantor, suasana tidak lebih baik. Begitu ia melangkah masuk ke gedung Sydney Group, tatapan orang-orang seperti pisau-pisau kecil yang menghujani punggungnya. Ada yang berpura-pura sibuk melihat layar komputer, ada yang berbisik sambil menutup mulut, ada pula yang terang-terangan menatap penuh rasa ingin tahu. Seorang rekan kerja yang biasa bercanda, Dimas, mendekatinya pelan. Bra, lo oke? Brahma memaksa senyum. Gue nggak apa-apa. Dimas menatapnya iba. Gue cuma mau bilang, apapun yang terjadi, lo harus berani hadapin. Tapi siap-siap, manajemen atas pasti nggak bakal diam. Ucapan itu terbukti beberapa jam kemudian. Pukul 10, nama Brahma dipanggil lewat pesan internal, rapat dengan jajaran direksi. Wajib hadir, tangannya dingin ketika menekan tombol lift menuju lantai paling atas. Lantai yang jarang ia datangi, tempat para eksekutif berkantor. Ruang rapat besar terasa dingin dan luas, meski AC tidak terlalu kencang. Beberapa orang penting sudah duduk. Salah satunya, yang langsung membuat napasnya tercekat, Pak Tristan. Bukan lagi wajah di foto, bukan lagi sosok di layar TV, tapi manusia nyata, dengan sorot mata yang langsung menembus ke arahnya. Silakan duduk, Brahma, ujar salah satu direktur yang biasa ia lihat dari jauh. Brahma duduk di kursi ujung, menunduk. Tangannya menggenggam ujung celana, berusaha menahan gemetar. Saudara Brahma, suara seorang direktur lain terdengar formal. Setelah tayangan tadi malam, nama perusahaan kita ikut disebut-sebut di media sosial. Kami tidak akan membahas kehidupan pribadi Anda secara detail di forum ini. Namun, ada hal yang perlu Anda pahami. Ia menelan ludah, masih tak berani menatap ke depan. Iya, Pak. Kami bekerja di perusahaan milik keluarga yang Anda sakiti melalui tindakan Anda terhadap putri mereka, lanjut sang direktur. Secara profesional, ini mempengaruhi citra internal. Secara pribadi, saya rasa Anda tahu betul siapa yang paling berhak bicara di ruangan ini. Suasana hening. Semua mata beralih ke Pak Tristan. Brahma memaksa mengangkat wajah. Tatapan pria itu tajam, namun bukan tajam yang murahan. Ada wibawa, ada luka, ada marah yang tenang. Brahma, ujar Pak Tristan pelan, tapi jelas. Kamu tahu siapa saya sekarang? Pepa, suara Brahma bergetar. Saya baru tahu. Saya tidak pernah tahu, atau tidak pernah mau tahu, potong Pak Tristan. Itu dua hal yang berbeda. Brahma tercekat. Saya tidak memanggilmu ke sini untuk memecatmu di depan orang banyak, lanjut Pak Tristan. Kalau saya mau, itu perkara mudah. Tapi saya ingin satu hal dulu. Kamu menatap saya, dan mengakui, tanpa alasan, tanpa pembelaan, apa yang sudah kamu lakukan pada putri saya dan cucu saya. Ucapan itu menghantam tepat di jantung. Brahma menunduk lagi, kali ini bukan karena takut, tapi karena malu. Saya, suaranya serak.
Saya meninggalkan mereka. Pak, saya mengusir istri saya yang sedang hamil tua. Saya percaya kata-kata ibu saya merasa mereka beban. Saya pengecut. Air mata yang selama ini tertahan, jatuh satu persatu di punggung tangannya. Ruangan sunyi, bahkan bunyi AC pun seolah menghilang. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Tanya Pak Tristan, sorot matanya tak melepas Brahma. Bukan hanya karena kamu meninggalkan istri dan anakmu, tapi karena kamu melakukannya saat mereka paling butuhmu. Saat nyawa putri saya dipertaruhkan di meja persalinan, kamu memilih tidur di rumah ibumu. Brahma memejamkan mata. Adegan malam hujan itu kembali terputar. Ponsel berdering, suara Zidni yang memohon, aku takut sendirian. Yang ia jawab dengan, aku usahain nyusul. Nyatanya, ia tidak pernah benar-benar datang. Saya, katanya lirih. Saya salah, Pak. Sangat salah. Kamu salah pada manusia, salah pada keluarga, dan salah pada Tuhan, tegas Pak Tristan. Tapi saya bukan hakim tertinggi. Saya hanya ayah yang marah karena anaknya disakiti. Ia menghela napas panjang. Untuk urusan pekerjaan, nanti manajemen akan beri keputusan tertulis. Untuk urusan keluarga, kamu akan bertemu langsung dengan orang yang kamu sakiti. Brahma mengangkat wajah, bingung dan takut bercampur jadi satu. Maksud Bapak? Kamu akan datang ke rumah saya. Dengan ibumu? Jelas Pak Tristan. Kita akan bicara sebagai keluarga. Meski saat ini, kata, keluarga, terasa sangat jauh. 2 hari kemudian, sebuah mobil sewaan berhenti di depan gerbang besar dengan papan nama, Tristan Residence. Pagar tinggi, penjaga keamanan, taman rapi. Semua yang selama ini hanya bisa Burita lihat di majalah atau infotainment kini, ia berdiri di depannya, dengan tangan yang berkeringat. Masya Allah, gumam Burita, menelan ludah. Rumahnya sebesar ini. Brahma di sampingnya tidak menjawab. Ia hanya memandang gerbang yang pelan-pelan terbuka, seperti mulut besar yang siap menelan mereka bulat-bulat. Mereka diantar masuk ruang tamu yang luas namun hangat, dengan sofa empuk dan jendela kaca menghadap taman. Di sana, Pak Tristan sudah duduk, mengenakan kemeja santai, tapi wibawanya tak berkurang sedikit pun. Di sampingnya, duduk Zidni, berkerudung lembut, menunduk. Di pangkuannya, Ryan yang kini lebih besar, duduk sambil memeluk boneka kecil, menatap tamu baru dengan rasa ingin tahu polos. Brahma menahan napas saat mata mereka akhirnya bertemu. 2 tahun terasa padat dalam satu tatapan itu. Penyesalan, luka, marah, rindu yang bingung harus diarahkan kemana. Silakan duduk. Suara Pak Tristan memecah keheningan. Burita duduk kaku, menyamarkan gugup dengan merapikan ujung kerudungnya. Terima kasih, Pak. Nggak usah panggil saya, Pak, dengan nada formal. Sahut Pak Tristan. Kamu pernah jadi ibu mertua putri saya. Setidaknya, hormat saya masih cukup untuk memanusiakanmu. Burita tersentak kecil. Saya minta maaf soal semua kejadian ini, Pak. Pak Tristan, simpan dulu maafmu, potong Pak Tristan dingin. Suara orang yang paling berhak kau mintai maaf ada di sebelah saya. Mata Burita beralih ke Zidni. Gadis yang dulu ia pandang sebelah mata di kontrakan sempit itu, kini duduk tenang di rumah besar. Bukan lagi sebagai istri miskin, tapi sebagai putri tuan rumah. Zid, suara Burita parau. Ibu. Zidni mengangkat wajah pelan. Tatapannya tak lagi kosong dan pasrah seperti dulu. Ada kekuatan yang tumbuh dari luka-lukanya. Sebelum bicara soal maaf, ucap Zidni lembut tapi tegas. Aku mau kita jujur dulu. Di rumah kontrakan itu, siapa yang bilang aku nggak pantas jadi istri Brahma? Siapa yang bilang, ngapain punya anak dari wanita miskin? Buang? Burita terdiam, wajahnya memucat. Ia memalingkan wajah, ingin menghindar, tapi Pak Tristan menatap tajam. Jawab, perintahnya. Burita menggigit bibirnya. Saya yang bilang, akunya, suara lirih. Waktu itu, saya cuma mikirin masa depan anak saya. Kamu mikirin masa depan anakmu dengan mengorbankan anak orang lain. Suara Pak Tristan tetap tenang, tapi dingin. Kamu suruh dia membuang istri dan anaknya di tengah hujan, di tengah kehamilan tua. Masa depan anakmu yang mana yang kamu maksud? Pak, saya. Burita mulai terisak. Saya salah. Saya nggak tahu dia anak Bapak. Kamu akan tetap salah, potong Zidni. Kali ini suaranya yang naik 1 oktav. Kalau aku memang perempuan miskin beneran, tanpa garis keturunan apapun, apa kata-kata itu jadi halal kau ucapkan, Bu? Ruangan menghening. Kalau aku bukan anak miliarder, kalau Ryan cuma cucu dari keluarga biasa, apa dia pantas dibuang hanya karena dianggap beban? Lanjut Zidni, air mata menggenang. Statusku terangkat di mata kalian karena nama Tristan? Kalau aku tetap Zidni yang gak punya siapa-siapa, apakah aku tidak layak diperlakukan sebagai manusia? Burita menunduk, bahunya bergetar. Tangisnya pecah. Ibu memang kejam. Ibu, iri sama hidup orang lain. Ibu takut anak ibu susah. Ibu salah? Ryan menatap neneknya itu tanpa benar-benar mengerti, lalu menyandarkan kepala ke dada Zidni. Ibu, kenapa nenek nangis? Zidni membelai kepala Ryan. Karena, orang dewasa juga bisa salah, Nak. Brahma yang sejak tadi diam, menatap semuanya dengan dada sesak. Akhirnya ia menarik napas panjang, lalu berlutut di lantai, menghadap Zidni dan Ryan. Nih, suaranya parau. Aku nggak punya alasan yang cukup untuk minta maaf. Yang aku punya cuma pengakuan bahwa aku, laki-laki paling pengecut yang pernah kamu temui.
Ia menatap Ryan, yang menatap balik dengan mata bulat polos. Dan aku, ayah paling buruk yang pernah Ryan punya. Mas, jangan, Sydney refleks bersuara, tetapi ia tak melanjutkan. Aku tinggalkan kalian, lanjut Brahma, air mata turun deras. Aku pilih gengsi, pilih omongan orang, pilih kenyamanan jangka pendek, dibanding kamu yang susah payah mengandung, melahirkan. Aku tahu, gak ada kata-kata yang bisa hapus malam waktu kamu sendirian di klinik, gak ada yang menemani, sementara aku, tidur di rumah ibu. Ia mengulurkan tangan, ragu, tidak berani menyentuh Ryan. Kalau Ryan, mau benci aku rela. Kalau kamu, ia menatap Sydney, gak pernah mau lihat wajahku lagi, itu harga yang layak aku terima. Satu ruangan penuh dengan napas yang tertahan. Pak Tristan menyilangkan tangan, tidak menghentikan, tidak pula membela. Hanya mengawasi. Sydney menutup mata sesaat. Kumpulan kenangan menyerbu. Saat-saat Brahma dulu menjemputnya di kafe, tawa mereka di bangku taman, janji-janji sederhana, lalu malam hujan, suara keras pintu dikunci, kata-kata, aku butuh kebebasan, dan punggung Brahma yang menjauh. Mas, ucapnya akhirnya, pelan tapi jelas. Aku sudah lama berhenti mempertanyakan, kenapa Mas tega? Mungkin, kalau aku terus bertanya itu, aku nggak akan pernah bisa bangun dari tempat tidur. Ia menghela napas. Yang aku pertanyakan sekarang bukan kenapa, tapi, apakah manusia seperti Mas, masih ada ruang untuk berubah? Brahma menatapnya, terisak. Aku nggak tahu, tapi aku ingin mencoba, kalau masih dikasih kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tanya Sydney. Untuk kembali jadi suami? Atau untuk setidaknya, jadi ayah yang nggak lagi lari? Pertanyaan itu menggantung di udara sebelum Brahma menjawab, suara berat namun tenang memotong. Keputusan itu bukan di tangan saya, kata Pak Tristan. Saya bisa menutup pintu rumah ini dari kalian berdua. Ia melirik Brahma dan Burita. Saya bisa pastikan, secara bisnis, hidup kalian tidak pernah menyentuh lingkaran saya lagi. Tapi untuk urusan rumah tangga, saya tidak akan memaksakan kehendak. Ia menoleh pada Sydney. Kamu yang menentukan, nak. Kamu yang ditinggalkan, kamu yang berhak paling besar menentukan apakah pintu itu dibuka lagi, atau ditutup selamanya. Burita kembali terisak. Sydney, ibu mohon. Kalaupun kamu benci ibu, jangan larang Brahma ketemu anaknya. Ibu salah, tapi, cucu kamu tetap berhak punya ayah. Sydney menatapnya lama, lalu memandang Ryan. Anak itu menatap bergantian antara wajah ibunya, kakeknya, dan pria yang berlutut di depan mereka. Ryan, panggil Sydney lembut. Itu siapa? Ryan menatap Brahma lekat-lekat. Ada sesuatu yang mungkin instingtif, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia mengerutkan kening, lalu berkata pelan, Cadel, ayah? Kalimat sederhana itu menghantam semua hati di ruangan itu. Tangan kecil Ryan terjulur, menyentuh pipi Brahma yang basah. Ayah, nangis. Brahma menggenggam tangan mungil itu dengan gemetar. Iya, nak, ayah nangis. Sydney menghela napas panjang. Dalam dirinya, dua arus besar saling tarik-menarik. Luka yang belum kering, dan belas kasih yang tumbuh dari menjadi seorang ibu. Aku, ia mulai bicara, menatap Pak Tristan sekilas, lalu kembali ke Brahma. Belum tentu bisa menerima Mas lagi sebagai suami. Luka itu, terlalu dalam. Tapi aku tidak akan pernah melarang Ryan mengenal ayah kandungnya. Ia menguatkan suara. Kalau Mas sungguh-sungguh ingin berubah, buktikan dulu sebagai ayah. Datang bukan cuma saat nyaman. Hadir bukan cuma saat kamera menyala. Temani Ryan saat dia sakit, saat dia rewel, saat dia takut. Tunjukkan bahwa Mas bisa bertanggung jawab tanpa harus punya status apapun dariku. Brahma mengangguk cepat, seolah takut kesempatan itu menghilang. Aku akan lakukan apapun. Meski kamu tak mau lagi menoleh ke arahku sebagai istri, aku akan tetap jadi ayah untuk Ryan, kalau kamu izinkan. Sydney menoleh pada ayahnya. Pak Tristan menatapnya penuh bangga. Itu jawaban yang jauh lebih dewasa dari apa yang orang-orang bayangkan soal anak miliarder, kata Pak Tristan lirih. Apapun keputusanmu nanti soal pernikahan, kamu sudah melangkah sebagai perempuan yang menghargai dirinya sendiri. Pertemuan hari itu tidak berakhir dengan pelukan keluarga bahagia. Tidak ada rekonsiliasi instan. Yang ada hanyalah ruangan yang penuh luka, pengakuan dosa, air mata, dan satu hal kecil yang baru mulai tumbuh, kesempatan. Bukan kesempatan untuk mengulang masa lalu, tapi kesempatan untuk menentukan bentuk masa depan, dengan kepala tegak, dan hati yang tak lagi mau disia-siakan. 3 bulan setelah pertemuan penuh luka itu, hidup semua orang yang terlibat sudah berubah arah. Media masih sesekali menulis tentang putri miliarder yang menyamar sebagai perempuan miskin demi menguji cinta, tapi euforia berita mulai mereda. Nama Sydney pelan-pelan tak hanya dikaitkan dengan kisah pilunya, melainkan juga dengan langkah barunya. Ia mulai resmi masuk ke jajaran manajemen Sydney Group. Bukan langsung duduk manis di kursi direktur, tapi di posisi yang memang pantas untuknya, memimpin divisi sosial dan pengembangan usaha kecil. Divisi yang mengelola program pelatihan dan bantuan untuk para ibu tunggal, janda, dan perempuan yang pernah dibuang oleh keluarga. Aku tidak mau uang keluarga kita hanya berputar di kalangan atas, yah? Kata Sydney suatu hari di ruang kerja baru yang masih sederhana. Aku mau ada program yang menyentuh orang-orang yang pernah ada di posisiku, yang pernah diusir, yang pernah dianggap beban. Pak Tristan mengangguk, bangga. Itu baru putri ayah. Di rumah besar itu,
Sydney dan Ryan tidak tinggal menetap. Mereka punya rumah sendiri sekarang. Rumah 2 lantai yang nyaman, bukan berlebihan, dengan halaman kecil penuh tanaman dan ayunan kayu di sudut taman. Ryan berlari kecil di halaman suatu sore, tertawa saat seekor kupu-kupu lewat. Sydney duduk di bangku, memperhatikan sambil memegang secangkir teh. Suara mobil berhenti di depan pagar membuatnya menoleh. Ryan otomatis berseru, "Ayah!" Sebelum Sydney sempat melihat siapa, Brahma turun dari mobil sederhana, bukan mobil mewah, tapi cukup baik. Pakaiannya rapih, namun lebih bersahaja dari dulu. Tidak ada lagi dasi yang terlalu kencang atau aroma parfum mahal yang berlebihan. Ia membawa tas kecil di satu tangan, dan sekotak mainan edukatif di tangan lain. "Assalamualaikum," sapanya pelan dari depan pagar. "Waalaikumsalam," jawab Sydney, bangkit. Ia membuka pagar, membiarkan Ryan langsung memeluk kaki ayahnya. "Ayah datang. Ayah janji, ayah datang hari Sabtu." Ryan tertawa senang. "Iya," Brahma mengelus rambut Ryan lembut. "Ayah janji, kan? Kalau ayah bilang Sabtu, berarti Sabtu." Sydney memperhatikan. 3 bulan terakhir, Brahma memang berubah. Bukan sempurna, tapi nyata. Ia datang setiap pekan, kadang membawa buku, kadang hanya membawa dirinya sendiri dan waktu. Ia pernah menemani Ryan ke dokter saat demam, menunggu di lorong sambil memegangi dahi anaknya. Ia pernah ikut duduk di lantai rumah, merangkai balok kayu, bahkan pernah pulang dengan baju belepotan cat karena membantu Ryan menggambar di tembok belakang khusus yang memang disiapkan Sydney untuk Ryan, coret-coret. Tidak ada drama besar, tidak ada kamera, tidak ada media. Hanya seorang ayah yang mencoba mengembalikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. "Mas boleh masuk," kata Sydney, netral tapi tidak dingin. Brahma masuk. Setelah bermain sebentar dengan Ryan di halaman, mereka bertiga duduk di ruang tamu. Suasana hari itu agak berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di udara. "Kamu masih kerja di sana?" tanya Sydney, menatap sekilas. "Masih," jawab Brahma pelan. "Tapi bukan lagi asisten manajer. Aku diturunkan jadi staf biasa. Gaji berkurang, tapi aku menerima. Itu konsekuensi." Masih di Sydney Group. Ryan menyebut nama itu dengan bangga, seolah itu nama mainan barunya. "Iya," Brahma tersenyum miris. "Ironis, ya? Dulu aku bangga banget kerja di sana. Tapi nggak tahu kalau diam-diam, itu milik keluarga kalian." Sydney berpikir sejenak. "Kamu keberatan kerja di sana, sementara pemiliknya adalah ayahku?" Brahma menggeleng. "Kalau aku pergi, itu sama saja lari lagi. Aku bertahan bukan demi karir gemilang, tapi demi menunjukkan, aku siap menanggung apa yang aku lakukan. Meski setiap kali lihat logo itu, aku ingat betapa bodohnya aku dulu." Hening sejenak. Ryan sibuk memainkan mobil-mobilan di lantai. "Mas," Sydney menatapnya langsung. "Ada satu hal yang harus kita bicarakan hari ini." Brahma menarik napas panjang. "Aku tahu. Tentang status kita." Sydney mengangguk. "Iya. Kita tidak bisa selamanya menggantung. Itu tidak adil buat aku, buat kamu, dan terutama buat Ryan." Brahma menunduk. "Aku siap. Apapun keputusanmu." Sydney menatap Ryan sebentar, lalu kembali ke Brahma. "Selama 3 bulan ini, aku melihat usaha Mas," katanya pelan. "Mas datang, nggak hanya saat enak. Mas ada saat Ryan demam, saat dia rewel, saat dia ngambek. Mas nggak datang dengan hadiah mahal, tapi dengan waktu. Itu sesuatu yang dulu Mas nggak pernah kasih." Brahma menelan ludah. "Aku cuma melakukan hal yang seharusnya sudah aku lakukan dari dulu." "Tepat," sahut Sydney. "Hal yang seharusnya. Bukan hal yang membuatku harus terkesan sampai menghapus semua luka." Ia menghela napas panjang. "Sebagai putri, aku sudah memaafkan Mas. Sebagai ibu, aku senang Ryan punya ayah yang sekarang benar-benar hadir. Tapi sebagai istri," kalimat itu menggantung sesaat. Jantung Brahma berdegup kencang. "Sebagai istri, aku merasa pernikahan kita sudah selesai sejak malam Mas menutup pintu kontrakan di belakangku." Lanjut Sydney, matanya berkaca-kaca tapi suaranya tetap stabil. "Yang tersisa sekarang bukan lagi hubungan suami istri. Yang tersisa adalah hubungan orang tua pada seorang anak." Brahma menutup wajah, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. "Jadi, kamu memilih?" "Aku memilih mengakhiri pernikahan kita, Mas," ucap Sydney mantap. "Secara hukum, secara status. Bukan karena aku benci. Justru karena aku sudah berhenti membenci. Aku ingin menjalani hidup bukan sebagai istri yang pernah dibuang, tapi sebagai perempuan yang berdiri di atas 2 kakinya sendiri. Sebagai ibu dari Ryan. Sebagai anak dari ayahku. Sebagai diriku sendiri." Ruangan terasa berat dan ringan sekaligus. Berat karena satu bab besar hidup mereka benar-benar ditutup. Ringan karena bab itu memang sudah lama harus ditutup, hanya belum ada tangan yang berani menutupnya. "Apakah aku masih boleh menemui Ryan?" Suara Brahma bergetar. Sydney menatapnya tegas. "Bukan hanya boleh. Kamu harus. Kamu tetap ayah kandungnya. Aku nggak akan pernah menghapus itu. Tapi hubungan kalian akan dibangun dengan batasan yang sehat." Ia merinci, jelas dan tegas. "Kamu boleh datang sesuai jadwal yang disepakati. Kamu boleh menjemputnya jalan-jalan, selama kamu jaga dia baik-baik. Kamu boleh hadir di setiap ulang tahunnya, acara sekolahnya. Tapi semua itu sebagai ayah, bukan sebagai suami yang berharap kembali." Brahma mengangguk, menutupi wajahnya sesaat, lalu menurunkannya lagi. Air matanya mengalir. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lain, penerimaan.
Kalau itu cara satu-satunya aku bisa tetap dekat dengan Ryan, aku terima, katanya lirih. Aku nggak berhak minta apa-apa lagi. Tiba-tiba tangan kecil menarik ujung baju Brahma. Ayah, kenapa nangis? Brahma memaksa tersenyum, mengangkat Ryan ke pangkuannya. Ayah nangis, karena ayah senang kamu punya ibu yang hebat. Ryan memeluk leher ayahnya, ikut memeluk pipi Brahma. Jangan nangis. Ryan ada. Ayah, ada ibu juga. Zdeni tersenyum, air mata jatuh juga, tapi bukan air mata putus asa. Ini air mata pelepasan. Beberapa minggu kemudian, semua resmi diselesaikan. Proses perceraian berjalan tanpa drama. Tidak ada saling menyudutkan di pengadilan. Sydney hanya memberi satu alasan. Perbedaan prinsip yang tak lagi bisa dipertemukan. Hak asuh Ryan jatuh kepada Sydney, seperti yang sudah mereka sepakati. Hak kunjung diatur rapi. Di kantor, status Brahma kini bukan lagi asisten manajer yang sedang naik, tapi pegawai yang jadi bahan pelajaran tak tertulis. Bahwa kemampuan tanpa karakter hanya akan membawa jatuh lebih jauh. Anehnya, Brahma justru jadi lebih tenang. Ia bekerja tanpa ambisi buta, tanpa gengsi yang menjerat. Beberapa rekan kerja yang dulu mencibirnya, diam-diam menghormatinya karena ia tetap bertahan dan menjalani konsekuensi. Sementara itu, Burita ikut menanggung karmanya sendiri. Tetangga yang dulu ia sombongi pelan-pelan menjauh, bukan karena iri, tapi karena malas dengan sifatnya. Bisik-bisik tentang ibu mertua yang suruh buang cucu sendiri, beredar pelan tapi keras. Ia sering menutup diri di rumah, hanya keluar untuk ke pengajian, dan di sana pun lebih banyak diam. Estiu hari, ia mengirim pesan singkat kepada Sydney melalui nomor yang diberi Brahma. Terima kasih sudah tidak menjauhkan cucu saya dari anak saya. Saya menyesal seumur hidup. Kalau suatu hari kamu mau memaafkan saya bersyukur. Kalau tidak, itu hakmu. Saya hanya ingin kamu tahu, saya doakan kamu dan Ryan setiap malam. Sydney membaca pesan itu lama. Ia tidak langsung membalas. Malamnya, setelah menidurkan Ryan, ia mengetik pelan. Ibu, saya sudah memaafkan. Bukan untuk ibu saja, tapi untuk diri saya sendiri. Kita tidak perlu sering bertemu kalau itu membuat ibu tidak nyaman. Tapi jika ibu ingin lihat Ryan sesekali saat dia bersama Mas Brahma, saya tidak akan melarang. Semoga ibu sehat. Tak lama, balasan datang singkat. Terima kasih. Kamu memang jauh lebih mulia dari yang saya sangka. Di gedung tinggi Sydney Group, sebuah ruangan baru diresmikan, pusat pemberdayaan perempuan ibu tunggal rumah Ryan. Nama itu dipilih Sydney sendiri. Ini bukan hanya untuk aku dan Ryan, katanya di depan tamu undangan. Ini untuk semua perempuan yang pernah dipandang rendah karena tidak punya harta, untuk semua anak yang pernah dianggap beban. Di sini, kita akan bantu mereka berdiri, bukan mengemis belas kasihan. Sorak tepuk tangan terdengar. Di barisan depan, Pak Tristan tersenyum bangga. Di sampingnya, Ryan duduk manis, melambai ke arah ibunya dari kejauhan. Brahma berdiri di belakang ruangan, tidak menonjol, hanya menjadi bagian dari hadirin yang menyaksikan. Matanya berkaca-kaca melihat Sydney berdiri percaya diri di panggung, bukan sebagai istri yang pernah ia buang, tapi sebagai perempuan yang berdiri di atas kekuatannya sendiri. Ia tahu, ia akan membawa penyesalan itu seumur hidup. Tapi ia juga tahu, Sydney telah memberinya kesempatan untuk setidaknya menjadi ayah yang tidak lagi lari. Dan kesempatan itu, ia tidak akan sia-siakan. Sore itu, setelah acara selesai, Sydney duduk di teras rumah barunya, menatap langit yang mulai berwarna oranye. Ryan bersandar di pahanya, memegang mobil-mobilan kecil. Ibu, panggil Ryan. Kalau sudah besar, Ryan boleh jaga ibu nggak? Sydney tersenyum, mengelus rambut anaknya. Boleh banget, tapi ibu juga janji, sampai kapanpun, ibu akan jaga Ryan duluan. Terus, kakek juga? Tanya Ryan. Iya, jawab Sydney. Kakek juga. Terus, ayah? Ryan menatapnya polos. Sydney terdiam sebentar, lalu tersenyum lembut. Ayah juga, dengan caranya sendiri. Angin sore menyapu lembut wajah mereka. Di dalam hati, Sydney tahu, cerita hidupnya tidak berakhir di sini. Akan ada bab-bab baru, tentang karirnya, tentang Ryan yang tumbuh, mungkin suatu hari tentang cinta yang datang lagi dengan cara yang lebih sehat dan tulus. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi melangkah sebagai perempuan yang menunggu untuk dipilih. Ia melangkah sebagai seseorang yang sudah lebih dulu memilih dirinya sendiri. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang putri miliarder yang tak lagi sembunyi. Dan sebagai perempuan yang akhirnya berani menutup satu kisah pahit, demi membuka 1000 kisah indah di depan. Selesai.